Jadi Allah berhak untuk memberi atau tidak terhadap hamba yang dia kehendaki untuk mencapai tingkat kemuliaan ataupun karamah. Sebab sikap istiqamah bagi hamba yang menempuh jalan menuju kepada Allah bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijaga atau untuk dicapai. Dimaksud dalam hikmat di sini yang berarti untuk mempertegas istiqamah kepada Allah sesuatu yang sulit, walau mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Istiqamah dalam salat, istiqamah dalam puasa, istiqamah dalam bersabar, istiqamah dalam bersyukur, istiqamah dalam segala-galanya, baik itu ibadat zahir maupun ibadat batin. Istiqamah itu perkara yang sulit untuk dicapai. Ada karamah maknawiyah. Karamah maknawiyah istiqamah seorang hamba beserta Tuhannya, baik pada ibadat zahir maupun pada ibadat batin, dan Tuhan membuka hijab dalam hati hamba tersebut sehingga betul-betul makrifah kepada Tuhannya. Itulah istiqamah yang maknawiyah, itulah istiqamah yang sejati, itulah istiqamah yang hakiki. Yang lain hanya bayang-bayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandariyu nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid darain. Tahaqqaq bi awsafika ya mudduka bi awsafihi, tahaqqaq bi dhullika ya mudduka bi izzihi, tahaqqaq bi ajzika ya mudduka bi qudratihi, tahaqqaq bi za'fika ya mudduka bi haulihi wa quwwatihi. Hadza munasib lima zakarahu min al-faqat wal mawahib. Waqad taqaddama tambihu ala hadzal makna inda qauli kun bi awsafi rububiyyati muta'allikan bi awsafi ubudiyyati mutahaqqiqan. Qala Sayyidi Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu ba'da kalami zakarahu wa tasihul ubudiyyati bi mulazamatil faqri wal ajzi wal dha'fi wad dhulli lillahi ta'ala wa addaduha awsafur rububiyyah fama laka walaha falazim awsafaka wa ta'allaq bi awsafihi wa kul min basatil faqri al haqiqi ya ghaniyu man lil fakiri ghairuka wa min basatil dha'fi ya qawiyyu man lil dha'ifi ghairuka wa min basatil ajzi ya qadiru man lil ajizi ghairuka wa min basatil dhulli ya aziz man lil dhalili ghairuka. Tajidul ijabata ka'annaha taw'un yadik. Asta'inu billah wasbiru innallaha ma'as sabirin. Intaha kalam Sayyidil Abil Hasan wa huwa ma'na ma dzakarul mu'allif huna wa aksaru kalamil mu'allif jarin ala minhaji kalamil Abil Hasan radhiyallahu anhuma wa nafa'a bihima. Berkatalah Ibnu Athaillah As-Sakandari, tahaqqaq bi awsafika, pastikan olehmu dengan segala sifat-sifat kamu, ya mudduka, nisya menolong akan kamu, bi awsafihi, dengan sifat-sifatnya Allah. Jadi dalam kalam hikmat di sini tentang bagaimana cara supaya kita mendapat pertolongan Allah. Jadi setelah Ibnu Athaillah memastikan dalam hikmat yang sudah lalu tentang bila ingin mendapatkan pemberian yang berlimpah daripada Allah, pastikan dulu sifat kefakiranmu. Sudah ada sifat kefakiran, baru mendatangkan mawahib ataupun pemberian Allah yang berlimpah kepada hamba. Karena sedekah atau pemberian itu hanya diberikan buat orang yang fakir. Kalau fakir butuh kepada Allah masih setengah-setengah, bukan fakir yang full, bukan butuh kepada Allah secara full, secara penuh, pemberian daripada Allah pun tidak akan full kepada hamba. Kemudian untuk menunjukkan kefakiran itu bukan hanya sekedar butuh
saja atau butuh di mulut saja, tapi harus ada pembuktian. Seperti cinta kepada manusia juga butuh pembuktian, cinta kepada Allah juga butuh pembuktian. Yang mana pembuktian itu membuktikan seseorang itu fakir kepada Allah secara full, secara penuh. Tahakkak bi ausafika, pastikan dulu segala sifat-sifat yang ada padamu, pastikan dulu segala sifat-sifat yang melekat padamu. Niscaya membantu oleh Allah akan kamu dengan sifat-sifat yang ada pada Allah. Harus sadari betul, sadari sifat-sifat atau kekurangan yang ada pada hamba, baru Allah akan membantu dengan sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah. Allah memiliki sifat kesempurnaan, manusia memiliki sifat kekurangan. Sadari dulu sifat kekurangan yang ada pada diri kita, baru Allah membantu dengan sifat kesempurnaannya. Yang mana sifat-sifat kekurangan yang ada pada kita dan yang mana sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah. Tahakkak bidzullika yamudduka bi'izzihi, ya, bidzulli kan bidzalika, pastikan olehmu atau sadarilah dengan sifat kehinaan dirimu, niscaya membantu akan kamu oleh Allah dengan sifat mulianya Allah. Akui sifat penghinaan diri, sifat kehinaan, akui sifat kehinaan diri yang ada pada diri kita di hadapan Allah, baru niscaya Allah akan membantu kita dengan kemuliaannya. Kemudian tahakkak bi ajzika yamudduka bi qudratih, akui dulu ketidakberdayaanmu atau lemah kamu, yamudduka, niscaya Allah akan membantumu dengan sifat kekuasaannya Allah. Tahakkak bi dha'fika yamudduka bi haulih wa quwwatih, akui dulu sifat kelemahanmu, niscaya Allah akan membantumu dengan sifat haulih wa quwwatih, caranya Allah, wa quwwatih, dan kekuatannya Allah. Jadi sifat yang melekat pada diri hamba cenderung berlawanan dengan sifat yang ada pada sisi Allah. Maka Ibnu Athaillah di sini mengingatkan kita agar kita melepaskan semua sifat yang kita miliki untuk kemudian memberikan tempat bagi masuknya sifat-sifat pemberian dari Allah kepada kita. Kalau masih memandang sifat yang ada pada kita, Allah tidak akan maksimal membantu hamba tersebut. Kalau ingin bantuan Allah secara maksimal, lepaskan diri sifat-sifat yang ada pada kita, akui diri kelemahan, akui diri dengan kehinaan, akui diri dengan ketidakberdayaan, akui diri dengan kefakiran atau butuh kepada Allah, baru Allah akan membantu hamba tersebut secara sempurna. Hadza munasib, ini cocok bagi barang yang disebut akannya barang oleh musannif minal fakat wal mawahib, daripada segala fakat, kebutuhan ataupun fakat bala ataupun kesulitan hidup, sehingga watena kesulitan melazimi kepada butuh kepada Allah, wal mawahib, dan pemberian Allah. Jadi karena kemarin penjelasan tentang kesulitan hidup ataupun malapetaka ataupun bencana itu adalah hamparan pemberian Allah. Kemudian bila Allah ingin memberikan, bila kita ingin Allah memberikan pemberian kepada kita yang berlimpah, harus pastikan dulu kita fakir atau butuh kepada Allah. Jadi cocok pembahasannya dengan kalam hikmat tahakkak bi ausafika. Maka kadama tambih anda hadal makna, dan sungguh telah terdahululah memperingatkan dia tu ini maksud ketika kata musannif kun bi ausafi rububiyatih, adalah kamu dengan sifat-sifat ketuhanannya Allah itu yang bergantung, dan dengan sifat-sifat penghambaan dirimu itu yang memastikan. Jadi sudah ada penjelasan yang menjadi tuntutan kepada kita membuktikan penghambaan diri kepada Allah, bukan mencari atau membahas tentang bagaimana sifat-sifat Allah. Sifat yang ada pada Allah kita bergantung, adapun yang kita buktikan penghambaan diri kita, bukan sebaliknya. Bukan membahas tentang sifat-sifat yang ada pada Allah, malah penghambaan diri kita kepada Allah tidak maksimal atau setengah-setengah. Jadi yang menjadi anjuran di sini adalah
pastikan dulu sifat penghambaan dirimu, adapun sifat rububiyah yang ada pada Allah kita bergantung di situ, jangan kepada makhluk. Jadi sama yang ibarat ji sagai beda. Di pembahasan maksud sama dengan habarikat. Qala Sayyidi Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu an, berkatalah Sayyidi Abu Hasan Asyadzili semoga ridha Allah daripadanya, ba'da kalamin zakarah, sesudah kalam yang menyebut oleh Abu Hasan akannya kalam. Apa isi kalam daripada Sayyidi Abu Hasan Asyadzili? Wa tasihul ubudiyah bimulazamatil faqri wal ajzi wal dha'fi wal dhulli lillahi ta'ala wa addaduha awsafur rububiyah. Bermula membenarkan, bermula membetulkan atau membenarkan penghambaan seseorang itu dengan mulazamah, dengan ada sifat-sifat yang melekat, mulazamah dengan melekatnya sifat kefakiran, ketidakberdayaan, kelemahan, wadulli dan kehinaan lillahi ta'ala, di hadapan atau bagi Allah Ta'ala. Jadi seseorang baru dianggap ubudiyahnya telah benar, ubudiyahnya telah tulus, harus dibuktikan melekat pada diri orang tersebut sifat fakir, sifat dha'fu, sifat dhullu dan sifat ajzu. Wa adadaduha, lawan daripada petboh sifatnya itu sifat rububiyah. Jadi untuk memastikan kefakiran atau yang mengikat dengan hamba baru ada ikut, untuk merumpak pemberian Allah harus pastikan sikap kefakiran kepada Allah. Fakir kepada Allah baik setengah-setengah, betul-betul fakir. Untuk memastikan sikap butuh kepada Allah harus pastikan dulu ubudiyah kita kepada Allah. Ubudiyahnya dikandung lam lihai macam, iaitu dhullu, ajzu dan dha'fu. Jadi penghambaan diri kepada Allah hasil dengan ibadat jasmani mentang, hasil dengan ibadat anggota tubuh lahir mentang, sembahyang, puasa dan lain sebagainya. Tapi harus ada pembuktian menghinakan diri di hadapan Allah, mengakui diri ketidakberdayaan di hadapan Allah, dan mengakui diri kelemahan di hadapan Allah. Kerana lebar sifatnya baru bak orang yang betul-betul fakru. Karena mungkin tidak orang butuh kepada Allah menyogaknya hana lebar sifat benar. Sesama manusia mentang, tengok kadang-kadang mentang tak andal diri, masih mengandal diri, menganggap ada kekuatan pada diri, pasti kita tidak akan butuh kepada bantuan orang lain. Hubungan manusia dengan Allah seperti itu juga. Kalau manusia masih menganggap ada kekuatan diri, manusia masih menganggap ada memiliki keberdayaan atau memiliki kemuliaan, pasti butuh kepada Allah akan terbatasi. Jadi tidak maksimal. Jadi pastikan dulu tiga sifat tersebut, baru ada fakru yang sahih atau fakru yang sadik, fakru yang betul-betul maksimal atau penuh fakru kepada Allah. Ketika fakru yang kana, baru datanglah pemberian Allah yang berlimpah. Jadi gaya mulazamah petboh sifat fakru, ajzu, dha'fu, dhullu. Lawan daripada petboh sifatnya yang ke sifat rububiyah. Fakru dari hamba, ghina dari Allah. Yang dhullu atau dhillu, hina daripada manusia, izzu daripada Allah, ajzu daripada manusia, kudrah daripada Allah, dha'fu daripada manusia, kuwah daripada Allah. Jadi petboh sifatnya lawan dengan petboh yang nabak sifat yang nabak Allah. Yang tak pegadah sifat yang nabak Allah, tak pegadah bermaksimal bak tanya, baru Allah kebantu tanya dengan sifat kesempurnaan. Sehingga kudrah kali kudrah ada kudrah Allah. Gajah dia tajak tak langkah lah kan. Dah tak ada mana ana bupu sebab kali kudrah ro, kudrah Allah. Tapi memang tak akui kudrah ro tu, mentang tak andalkan kepada kudrah ro tu, Allah pun ana maksimal mandu tanya kepelih kepada ro tanya. Pulang mak ro tu. Famalaka walaha, maka di mana letak sifat yang ada bagimu, walaha dan baginya rububiyah. Tak beda. Famalaka, maka di mana atau apa bagi kamu dan bagi rububiyah. Maka karena hana connect, beda tak terlalu amat jauh antara sifat yang nabak hamba dengan sifat yang ada pada Tuhan, falazim ausafaka, maka mulazamahlah olehmu, konsistenlah kamu akan sifat-sifat kamu. Jadi tanya gaya mulazamah
geyu menetap bak sifat dra tu baik cici coba yang pakai sifat Allah, melazamah akan sifat kamu dan bergantunglah dengan sifat-sifatnya Allah. Wakul, ini cara berdoa. Dia tanya kau bergantung kepada sifat Allah sepenuhnya dan menghilangkan sifat pada diri kita. Wakul, katakan olehmu min basatil fakril hakiki, daripada hamparan fakir yang hakiki. Yang yukunyan berkali tak pastikan dan yang betul-betul fakir ke Allah aleh. Baik fakir setengah-setengah, bergatruk fakir secara hakikat. Seolah-olah fakir hakikatnya laksana permadani atau hamparan tikar. Akan basatnya hamparan ataupun permadani. Padakan olehmu daripada hamparan kefakiran yang hakiki, kibandakeun ya ghani, wahai Tuhan yang maha kaya, man lil fakir ghairuka, siapa atau tidak ada bagi yang fakir, siapa bagi orang fakir selain kamu. Mana ji ke orang yang kau betul-betul fakir, bakso ya harap lain kecuali yang kebakron. Ya ghani man lil fakir ghairuka. Kemudian wa min basatid dha'fi, katakan olehmu daripada hamparan kelemahan, ya qawi man lid dha'if ghairuka, siapa bagi orang-orang yang lemah selain engkau. Wa min basatil ajzi, dan katakan olehmu daripada hamparan kelemahan, ya qadir, wahai yang memiliki kekuasaan, man lil ajiz ghairuka, siapa bagi orang yang lemah selain engkau. Wa min basatid dhulli, dan daripada hamparan kehinaan, ya aziz, wahai yang maha mulia, man lid dalil ghairuka, siapa bagi orang yang hina ghairuka selain engkau. Nyan miokae put boh nyan ta aplikasi lam jiwa getanyo masing-masing, tak panggil Allah dengan panggilan-panggilan lagi yang kali disebut saknyo tajidul ijabah ka'annaha tau'u yadik, engkau mendapati ijabah penerimaan Allah, ka'annaha seolah-olah ijabah itu tau'u yadik. Tau'u yadik yang maknaji tepat kepadamu, taat kepadamu. Tau'u yadik yang kaji kita bawa bahasa Arab hana gebuh maknali. Tau'u taat, yadik jaro tangan kamu, makna taat tangan kamu. Yang bilang kamu ni saya terjemah juga taat kepadamu, makna tau'u yadik. Atau nama makna lain seolah-olah ijabah yang truk lagi yang tak inginkan. Jadi seakan-akan jawaban dari Allah atau ijabah daripada Allah datang berdasarkan kehendak dan keinginan kita. Sesuatu yang truk lagi tanya ya kun tau'u yadik dalam bahasa Arab. Mesti tak ujak orang tabu belah atau yang ulang ya cemacah, icu macah betul masak tano. Kau ni wet tai pelung-pelung lam-lam. Yang ceritakan berarti murid-murid ron tau'u yadik. Menanggai dalam bahasa Arab. Tau'u yadik kan penggunaan kepada sesuatu yang terjadi sesuai dengan keinginan. Tak taikun legok kurungan berarti kun tau'u yadik. Jadi makna seolah-olah ijabah tau'u yadik, ijabah atau jawaban Allah yang datang berdasarkan kehendak dan keinginanmu, seolah-olah kan. Yang salah satu munajat daripada Abu Hasan Asyadzili kan, ketika munajat dengan Allah gelengan maurnya enggak bisa ge aplikasi put boh sifatnya lam jiwa ge. Betul-betul ganggap ro gedakfu, ganggap ro ajzu, ganggap ro dillu, ganggap ro fakru. Wasta'inu billah wasbiru, dan laki tolonglah oleh kalian dengan Allah dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Intaha kalamu Sayyidi Abi Hasan, berakhir kalam Sayyidi Abi Hasan, dan dianya kalam Sayyidi Abi Hasan itulah maksud barang yang disebut akannya li musannif di sini. Wa aksaru kalamil muallif, kebanyakan daripada kalam musannif Ibnu Athaillah jarin itu berlaku ala minhaji, di atas jalan kalam Abi Hasan radhiyallahu anhuma. Semoga ridha Allah pada keduanya Abi Hasan dan musannif, dan lebih manfaat kita yang memandum bihima dengan keduanya Abi Hasan dan musannif. Jadi maksudnya musannif ketika membuat kalam hikmat dalam kitab Hikam khususnya banyak berpedoman atau banyak meniru gaya-gaya daripada
haba Abi Hasan, karena kebetulan Abi Hasan kakek musannif dalam bidang tarikat atau ilmu. Karena guru Tunku Musannif adalah Abu Abbas Al-Mursi, guru daripada Abu Abbas Al-Mursi adalah Abi Hasan Asy-Syadzili. Mungkin yang salah satu favorit kan, salah satu orang yang ngefan ni kan. Maka le dalam kitab-kitab Ibnu Athaillah tiru atau ikut minhaj jalan-jalan dalam penyampaian daripada Abi Hasan Asy-Syadzili. Maka le pensyarah pun ketika guna syarah haba Tunku Musannif, le kutip haba-haba dari Abi Hasan Asy-Syadzili untuk menguatkan atau mendukung maksud daripada haba musannif. Karena memang diri musannif le berlakukan kalam wa'yan atau minhaj atau jalan kalam Abi Hasan. Yang keban berarti perlu merumpak pemberian Allah yang sepenuhnya. Buktikan dulu kefakiran dengan cara mulazamah buat sifat yang kali disebutkan di atas. Karena menyogetanya tak khidmat kepada Allah sepenuhnya, Allah akan berperintah kepada dunia agar memberi perkhidmatan kepada kitanya. Bila sebaliknya, maka Allah akan diperintahkan dunia untuk pihak kitanya, meletihkan kitanya, untuk membuat kitanya merasa lelah. Sebab dalam sebuah hadis kudusi Allah Ta'ala berfirman, ya dunia ukhdumi man khadamani wa at'ibi man khadamaki. Wahai dunia, ukhdumi, berkhidmatlah kamu akan orang-orang yang berkhidmat kepadaku, wa at'ibi, dan buatlah mereka letih, dan buatlah mereka capek, mereka lelah, man khadamaki, akan orang-orang yang berkhidmat kepada engkau. Memang perintah Allah, perintah oleh Allah bagi dunia, orang yang khidmat kelung kalayani, orang yang layani kah kapehek. Maka terserah pada diri kita masing-masing mau cari hak atau mau cari senang. Mau cari senang, khidmat kepada Allah sepenuhnya dengan cara mulazamah apa bawah datanya. Masalah haid penting benar cita-cita dia. Baik awal tak mengalah, baik kalah sebelum bertanding. Ti benar semangat le ingin mulazamah apa buah sifatnya, ti Allah akan membuka jalan. Penting nah niat yang benar. Karena kunci makrifat, kunci futuh, mendapat futuh membuka jalan oleh Allah adalah keyakinan yang sadek. Betul-betul yakin le, baik pungkang kata penafi, pungkang kata pegah ana mungkin. Tak anggap sepele panena. Jadi benar keyakinan ni lah, Allah akan buka jalan kepada kitanya. Ketika buah perkara yang kait tak jadikan komitmen dalam udip tanya, saatnya kitanya baru merumpak mawahib pemberian yang berlimpah daripada Allah. Mana kakana? Tak ada berita dunia khidmat kepada Allah kurang, Allah akan pesan pada dunia, ukhdumi man khadamani wa at'ibi man khadamaki. So yang kadam kekah kapehek, so yang kadam gelum kalayani. Yang pesan Allah dalam hadis kudusi. Tabih. Kemudian lanjut Ibnu Athaillah, rubbama ruzikal karamata man lam takmul lahul istiqamah. Terkadang-kadang diberikan akan seseorang akan karamah, kemuliaan, mabnai fa'il ruzika ba'man. Kadang-kadang diberikan akan kesempurnaan, akan kemuliaan, man lam takmul, akan orang yang belum sempurna baginya oleh istiqamah. Bisa jadi seseorang yang belum sempurna istiqamahnya sudah diberi karamah oleh Allah. Jadi hamba Allah yang zahir karamah, hamba Allah yang keramat dalam bahasa tanya, yang dalam dentai orang istiqamah kepada Allah, nilai istiqamah lebih tinggi, walau mudah diucapkan, sulit dilaksanakan istiqamah. Makanya ini keletak abah ulama sufi, al istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih bagus daripada beribu-ribu karamah. Jadi orang yang belum memiliki istiqamah sekalipun, Allah ternyata juga kadang-kadang memberi karamah kepada orang tersebut.
Maka tena sira hamba Allah yang saleh, 3 beramal, 3 ibadat, nampak karamah bagainya nyan keistiqamahan nyan gelem bisa tayakini. Bisa jadi sebab orang yang gelem tuk tingkat istiqamah sekalipun gebi karamah li Allah. Karena karamahnya bentuk ujian. Allah ingin menguji seseorang, ingin menguji apakah dengan gebi karamahnya akan berhenti di situ, menganggap itu tujuan akhir atau finish, atau masih melanjut perjalanan. Ini bisa jadi ujian. Karamah yang gebi ke hamba yang saleh bisa jadi ujian. Jadi kalau truk kepada puncak, kalau truk kepada tujuan akhir, maka karamahnya karena menteng ujian golom lulus, golom gewi sudah. Jadi gebi karamahnya golom tentai tira urang ka tamat. Mentang ujian kan golom tamat. Ya ka tamat hana ujian le. Yang gebi ujian dan golom tamat tikula. Kalau ujian ni nak nyokali tamat pernah ujian lem. Jadi Allah berhak untuk memberi atau tidak terhadap hamba yang dia kendaki untuk mencapai tingkat kemuliaan ataupun karamah. Sebab sikap istiqamah bagi hamba yang menempuh jalan menuju kepada Allah bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijaga atau untuk dicapai. Dimaksud dalam hikmah di sini yang berarti untuk mempertegas istiqamah kepada Allah sesuatu yang sulit walau mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Istiqamah dalam salat, istiqamah dalam puasa, istiqamah dalam bersabar, istiqamah dalam bersyukur, istiqamah dalam segala-galanya, baik itu ibadat zahir maupun ibadat batin. Istiqamah itu perkara yang sulit untuk dicapai. Jadi karena itu yang sulit untuk dicapai, bisa jadi karamah Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki, walaupun orang itu belum memiliki tingkat pencapaian kepada istiqamah. Al-karamah hakikiyah innama hiya husulul istiqamah. Bermula karamat yang sebenar-benarnya hanya saja dianya itu ada keistiqamahan. Hasil istiqamah dalam berubudiyah kepada Allah yang kinyan yang karamah yang ubebut. Karamah nak bagi dua, nak karamah hissiyah, nak karamah ma'nawiyah. Karamah hissiyah karkul hisil adi. Gebi sesuatu yang menyalahi adat, sesuatu yang bisa nampak dengan indera yang 5, ya kan? Karamah hissiyah, berjalan di atas air, terbang di udara, itu karamah hissiyah. Ada karamah maknawiyah. Karamah maknawiyah istiqamah seorang hamba beserta Tuhannya, baik pada ibadat zahir maupun pada ibadat batin, dan Tuhan membuka hijab dalam hati hamba tersebut sehingga betul-betul makrifah kepada Tuhannya. Itulah istiqamah yang maknawiyah, itulah istiqamah yang sejati, itulah istiqamah yang hakiki. Yang lain hanya bayang-bayang. Jadi yang cita-cita oleh para orang arif bukan istiqamah hissi, tapi istiqamah maknawi. Tapi yang tak kejar, yang tak andal-andalkan li kitanya, yang tak bangga-banggakan li kitanya, sebalik je istiqamah hissi. Orangnya istiqamah maknawi, dia istiqamah hissi. Istiqamah karamah hissi, orangnya karamah maknawi. Kalau menjelaskan syarah lagi al-karamatul hakikiyah innama hiya usulul istiqamah wal wusul ila kamaliha. Karamah yang sebenar-benarnya hanya saja dianya itu usul, mencapai istiqamah, wal wusul, dan sampai kepada kesempurnaan istiqamah. Jadi karamah hubibut letruk ba istiqamah, bu istiqamah yang sempurna lama yang baru anggap karamah yang hubibut. Wa marji'uha, bermula sumber tempat kembalinya karamah hakikiyah itu kepada 2 perkara. Yang pertama sahih iman, kebenaran iman dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua ittiba ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, mengikuti apa yang dibawa dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik secara zahir maupun secara batin. Berarti 2 buah sumber istiqamah atau sumber karamah hakikiyah, yaitu kebenaran iman dan mengikuti apa yang Nabi sampaikan, apa yang dibawakan Nabi daripada sunnah-sunnah, hana yang tertinggalkan memandum dan pubut, apakah itu sunnah secara zahir atau sunnah secara batin. Kadang-kadang manusia hanya mengikuti sunnah secara zahir,
Adapun sunnah secara batin tidak dia miliki, tidak memiliki akhlakul karimah, tidak memiliki kesabaran, gampang mengejek makhluk-makhluk atau hamba Allah yang lain. Itu tidak mengikuti sunnah secara batin, walaupun ada sunnah secara zahir. Jadi kunci atau marji sumber untuk mendapat istiqamah dua kuncinya. Pertama, kebenaran dalam iman. Yang kedua, ittiba' ma ja'a bihi Rasulullah, bukan hanya pada ibadat zahir saja tapi juga termasuk ibadat batin. Jadi yang pegah-pegah dro ikut sunnah Nabi, kadang-kadang ikut sunnah bak zahir tok, bak batin hana ikut. Buktinya tidak memiliki akhlakul karimah, tidak memiliki akhlak yang mulia, tidak memiliki akhlak yang bagus terhadap sesama hamba-hamba Allah. Berarti ikut sunnah bak zahir mentang, bak batin hana ikut. Dan hana mendapat karamah yang hakikiah. Fal wajib alal abdi alla yahrus illa alaihima. Maka bermula yang wajib atas seorang hamba bahwa tidak loba, ya harus tidak berharap atau tidak memperdulikan atau mengharap kecuali di atas keduanya, sihah iman dan ittiba' ma ja'a bihi Rasulullah. Di kewajiban tanya sebagai hamba cuma dua bawahnya lah. Cuma tanya lalai bak sumber, hantruk kepada hasil. Lagi mesti pegahi gempang nama katruk na gempang katruk na lalai leng bohdin mesti modrin ana lalai kam turi ngan darainan yang mu hana nampak mu dak bela ke bak gop nya khul lalai bak sumber di hana tru bak inti ji bak maksud tatupu sumber tanya inan tapi lalu bak nyantok tengok hana tru kepada tujuan dina bubek lalu bak sumber betruk kepada tujuan. Jadi baik sekedar tak jaga kebenaran iman dan tak ikut pu yang dibawa oleh Rasul, tetapi hana truk kepada istiqamah. Jadi yang wajib pertama kali harus tak jaga bahwa tidak mengharap atau tidak memperduli kecuali di atas keduanya, sihah iman dan ittiba' ma ja'a bi Rasulullah. Wala takunu lahu himmah illa fil usul ilaihima, dan tidak ada baginya seseorang dekat himmah, hasrat, keinginan yang tinggi kecuali pada sampai kepada keduanya, kebenaran iman dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nyan cita-cita tanya. Tanya lagi pu cita-cita kan je ke pilot, pu cita-cita kan beje ke pengusaha, pu cita-cita kan beje ke pulam. Wai pu yang hari lah. Wai dia tanya pu cita-cita betruk kepada sihah iman dan ittiba' ma ja'a bihi Rasulullah. Amal karamah bermakna kharqil ada. Adapun keramat dengan makna terjadi sesuatu yang menyalahi adat, terjadi sesuatu yang luar biasa yang tidak seperti biasa. Luar biasa kan dalam biasa ni. Lawan luar kan dalam, luar biasa dengan dalam biasa. Ni orang ate gejak ate i payah bernabut yang mati dalam biasa. Yang gejak lah udara payah pesawat yang dalam biasa kan luar biasa, nyobi luar biasa, baik dalam biasa. Adapun karamah dengan makna kejadian yang menyalahi adat yang luar biasa, fala ibrata, maka itu tidak bernilai, itu tidak diperbincangkan dengan karamah tersebut di sisi para muhakkikin tasawuf. Ulama tasawuf yang akan mencapai derajat muhakkikin, ulama tasawuf sufi yang sebenarnya tidak menjadi pembahasan tentang karamah yang orang awam bicarakan. Orang awam selalu mengandalkan karamah hissiyah, sedangkan mereka karamah maknawiyah. Jadi karamah hissiyah kan sebuah hal yang menjadi patokan, kan sebuah hal yang menjadi tujuan dan bernilai di kacamata, dalam kacamata para ulama sufi yang muhakkik. Qad yurzaq dzalika man lam takmul lahul istiqamah, karena bisa jadi terkadang-kadang diberikan akan demikian kharqul adat, demikian terjadi perkara yang luar biasa akan orang-orang yang belum sempurna baginya oleh keistiqamahan. Orang yang belum istiqamah sempurna pun mendapati karamah dalam arti kata kejadian yang luar biasa. Maka bukan satu persoalan yang diperbincangkan. Anak iktibar oleh para ulama sufi yang muhakkik. Karena ke orang yang dalam tingkat istiqamah pun nah kejadian yang luar biasa. Kadang-kadang sira orang mesti lagi kejadian tsunami orang di Tanjungan.
urung atuha ai geplung kana buat hero-hero buat nak mik kera ke tapi selamat lam tsunami kan atu ranjang ai ibu pusing-pusing lei badungga atu ranjang anai pudu lam genan atu tanah hanam balik pi ranjang ya nya kan karamah sih kan kejadian yang luar biasa. Jadi kejadian luar biasa ya hana tente bak sira urang yang katruk tingkat arif secara bebut bab urang yang dalam sempurna istiqamah sekalipun bisa ana kejadian yang luar biasa. Nyam yo karamah, yo kejadian luar biasa yang sihir, urang yang sama sekali hana ibadat pinar. Nya yang kagubuh nilai karamah tapi urang pemilik karamahnya dalam istiqamah. Nah, cik kejadian luar biasa yang minta menglam kategori karamah puntan. Qala Sayyidi Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu an, berkatalah Sayyidi Abu Hasan Asyadzili mauridah Allah daripadanya, innamahuma karamatani jami'atani muhitatani karamatul iman bimazidil itqan bimazidil iqan wa syuhudil ayan wa karamatul amal alal iqtida wal mutaba'ah wa mujanabati da'awi wal muqada'ah. Kena Abu Hasan Asyadzili hanya saja keduanya kebenaran iman dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul itu dua buah karamah yang menghimpun lagi meliputi. Berarti karamah yang full, karamah yang menghimpun lagi meliputi kan di tengah-tengah yang ke karamah sihah iman dan ittiba' maja'a bihi Rasulullah. Dah dua buah karamahnya yaitu karamah iman dengan sebab menambah keyakinan dan syuhudil iyan melihat Allah seperti melihat di depan mata. Tapi kalau mata hati tapi yakin dekat Allah lagi tahu mata ulai mana syuhudil iyan. Yang kedua karamah amal, kiban karamah amal alal iqtida mengikuti Nabi wal mutaba'ah dan ikut Nabi wa mujanabati da'awi menjauhi sesuatu yang sifatnya hanya dakwaan, klaim wal muqada'ah dan tipuan. Mujanabah da'awi mana tak anggap roh tu katruk, tak anggap roh tu kesempurna ibadatnya dakwah ke dalam pandangan tasawuf. Da'awi yang kan jamak pada dakwah. Jadi pupu mantang yang sifat di dakwaan padahal bebuk pada pupuk kan berdasarkan hilah dan kekuatan dari Allah. Tapi tanya kadang-kadang kan hanya mentingat tapi kepada hilah dan kekuatan Allah akan but dari roh itu. Yang mana anggapan lagi yang latih yang kekun dakwah. Jadi dua buah karamah ini, karamah iman dan karamah amal. Karamah amal iaitu iktidak dan mutaba'ah dengan Rasul, menjauhi sesuatu yang sifatnya hanya dakwah wal muqada'ah dan tipuan. Kemudian yang karamah iman itu menambah keyakinan tanya kepada Allah. Faman u'tihima, maka orang-orang yang telah diberikan akan keduanya karamah iman dan karamah amal, summa ja'ala yashtaku ila ghairihima, kemudian jadi ianya man tersebut merindui, suka atau berhasrat kepada lain keduanya dua buah karamah tadi, maka dianya itu hamba yang tertipu lagi berbohong. Laisa dha haddin fil ilmi, tidak memiliki jatah dalam ilmu dan beramal dengan benar. Tidak orang kagebi keyakinan kepada Allah yang kuat. Tidak orang dalam beramal sehari-hari katnya mengikuti seperti yang diajarkan Nabi, baik secara zahir maupun secara batin, menjauhi perkara-perkara yang sifatnya hanya klaim semata dan tipuan. Kemudian lantas dia ingin kepada karamah yang di luar tersebut, ingin teja tei berapung teja dalam udara biji gepa yang anggap abdun mughtar kadzab, hamba yang tertipu lagi berbohong dengan amal dia selama ini. Orang-orang seperti itu tidak memiliki bahagian dalam ilmu dan beramal dengan yang benar. Kaman ukrimah, sama persis seperti orang yang dimuliakan bisyuhudil maliki dengan menyaksikan raja ala na'ti ridha, kalian rajanya ala na'ti ridha, di atas sifat ridha. Apa nah yang kalian kan dengan cara ridha ya kan. Tergetruk presiden matanya okey lipat-lipat dari pampres pandai nak ridha yang kan tak nak latih
tengah tanya ejak nak kalian motor kaikung itulah tu yang kan kalian ala nak tirida mia kalian ala nak tirida ada itu raja gehoi tanya ke raja gebi kursi-kursi duduk dalam hadapan hana urun tulak hana urun tarik-tarik yang kalian ala nak tirida tira urun gebi kemuliaan gundang istana geyuduk ke raja faja'ala yastaku ila siasatid dawab maka jadi orang tersebut berhasrat atau merindui kepada mengatur dabbah wakal irida dan mencabut rida tengah geduk ke raja kau ngeberhabar dia raja kata yang daripada tengkuan ngampu tengku jak menah hak katruk kena pandam muklam kenan tengok mana ada telefon kampung hai lemo kali kata bro dia kedih dah dengan duduk ke raja dia dengan duduk ke raja kan fokus berhabang raja mencari kesenangan atau mencari keridaan dari raja itu mudah-mudahan kadang gebi pun yang tak inginkan ya kan dengan duduk ke raja dengan tabahan masalah lemo dengan tabahan masalah dabbah siasat dawab mengatur dabbah wakal rida mencabut rida raja yang bengeh ke yang keraja mentang menyo tengah pegahaba tanya lalu yang kebiasaan buruk dah kadang-kadang dengan pegahaba ngan lalu ngan HP tejak serius puno kanda kubah le HP dah mati ke dia hana lalu ro de pegahaba dua ho tanya penyung dah dengar yang pegah hati dah lain ngurun dengar dah SMS atau tabalasan chat jadi dengan raja lagi yang sit gebi kemuliaan memandang raja tapi hati tanya berhasrat kepada mengatur dabbah siasat dabbah dengan daduk raja tahu le urung hai ne kala lemolung lain nak mikat dengan daduk ngoyan budak begah pulain yang kan bisa mendatangkan kal irida mencabut keridaan raja benar wa kullu karamah la yasahabuha ridha setiap kemuliaan yang tidak dibarengi akannya kemuliaan oleh ridha daripada Allah wa minallah dan dari Allah fasahibuha mustadrat maghrur wa nakis au halik masbur maka pemilik karamat tersebut itu orang yang diistidraj orang yang diberi jebakan nikmat jebakan bala tapi dalam bentuk nikmat maghrurun lagi tertipu wa nakisun kurang akal au halikun masburun atau binasa lagi rusak. Jadi makna ridha anillah ridha daripada sesuatu yang datang daripada Allah. Kemudian wa minallah ridha itu ridha daripada Allah lah. Anyan kemujawazah dengan faedah beda. Faedaan kemujawazah itu sesuatu yang terjadi kalewat. Dari ridha anyan daripada Allah. Kemudian sesuatu yang golom truk yang minkan min makna mansya timbul atau ibtida sesuatu yang datang atau timbul dari Allah yang pi beridha lino singkat mentang hendak tulis li yang tak ridha anillah dengan wa minallah yang tak beda kira dengan beda faedah huruf ridha anillah berarti ridha kepada sesuatu yang kalewat yang datang dari Allah ridha wa minallah dari ridha sesuatu yang timbul daripada Allah. Jadi kemuliaan yang Allah berikan yang hana dibarengi oleh ridha maupun anillah ataupun minallah yang pemilik karamat tersebut ganggap mustadraj urang istidrat li Allah. Istidrat adalah azab atau hukuman yang Allah berikan tapi dalam bentuk perangkap nikmat. Jadi Allah nampakkan itu nikmat sehingga orang tersebut menjadi lalai lupa kepada dosa-dosanya. Jadi nikmat gebi tapi yang bebut hakikat jika nikmat gebi azab gepelalai dalam dosa sehingga hana harus taubat sehingga hana tak anggap rote na kesalahan tak anggap betul terjadikan hujah lam mio tekedipu yang lumpuh buat selamanya hana betul panelung sukses dalam usaha yang lebih parah lam membuat seseorang lalai daripada jauh daripada Allah. Jadi hamba yang keramat bunuh yang hana dibarengi oleh ridha terhadapku yang geberi oleh Allah kejadian atiganya yang berarti kemuliaan yang didapati selama ini hanya bentuk istidrat semata. Qala Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi kan Sayyidi Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu an laisa sya'nu man tutuwa lahul ard bukanlah
sesuatu yang penting atau sesuatu yang mulia, bukanlah perkara yang penting atau yang mulia itu orang yang dilipatkan baginya akan bumi. Fa idza huwa bi Makkah, maka tiba-tiba orang tersebut berada di Makkah atau lainnya Makkah, minal buldan, daripada negeri-negeri. Inama sya'nu, sesungguhnya perkara yang penting dan yang utama, man tutua anhu ausafu nafsih, orang yang dilipatkan daripadanya akan sifat-sifat nafsunya, maka tiba-tiba dianya orang tersebut berada di hadapan Tuhannya. Yang menjadi perkara penting dan lebih utama, tanya mampu melipatkan nafsu, sehingga nafsu tanya hanya terbentang luas di hadapan. Dengan mampu melipatkan nafsu tidak terbentang luas di hadapan, mempersingkat jarak perjalanan kita menuju kepada Allah. Tiba-tiba hati kita berada di hadapan Allah. Itulah kemuliaan yang sempurna. Bukan orang yang dilipatkan bumi, tiba-tiba ketika berkehendak dia berada di Makkah atau berada di Dubai, berada di Papua, yang nalah. Orang pelejak Papua katruk Papua, pelejak Dubai katruk Dubai. Kenyan kemuliaan atau kesempurnaan. Yang kesempurnaan bebut mampu melipatkan nafsu yang terbentang luas, sejarak mata memandang, mampu gelipat ligatnya langkah perjalanan yang sangat pendek menuju kepada Allah, yang keramat bebut, yang menurut pandangan Abu Ambas Al-Mursi. Wa dzukira inda Sahli bin Abdillah radhiyallahu an al-karamat, dan disebutkan orang di sisi Sahal bin Abdullah, semoga ridha Allah padanya, akan beberapa karamat. Nah, urang tegak menjami ba Sahal bin Abdullah gecikat tentang keramat-keramat. Yang biasa pegaponyo keramat, pegapo je keramat, ya pegahlah ba Sahal bin Abdullah. Waqala, maka berkata Sahal, wamal ayat wamal karamat. Apa itu ayat, apa itu keramat? Ke ayat Quran tadi, ayat tanda-tanda kuasaan Allah, juga ke mana karamat yang nabah hamba. Apa itu ayat dan apa itu keramat? Hiya syai'un tangqadi liwaktiha. Dianya karamat yang seperti itu sesuatu yang bakal berakhir. Inqidha dia kan habis. Inqidha iddah, habis iddah. Dianya karamat itu sesuatu yang berakhir atau berlalu bagi waktunya. Tinggal tak perih habis hotel kan? Nyonyan makna karamat. Walakin akbarul karamat antubaddil khulukan madhmuman min akhlaqi nafsik bi khuluqin mahmud. Tetapi yang paling besar karamat bahawa kamu ganti akan akhlak yang tercela daripada akhlak nafsu kamu dengan akhlak yang terpuji. Yang karamat yang paling sempurna. Kenjak TI, kenjak dalam udara. Tapak kan bakal berakhir bila nak ke udara tepi. Kan payah ke tren sip. Ha? Udara tepi dah pesawat biar minyak. Payah tren ni payah benar mendarat. Oh jak TI, benar TI tepi, dunia le yang kan I ketimbang I. Ha kan? Jadi kata duduk laut, yang duduk di danau. Le yang kan I kan I. Ha. Jadi menyanyian karamat bakal berakhir nabi. Yang hana habis-habis antubaddil khulukan madhmum min akhlaqi nafsik bi khuluqin mahmud. Engkau tabdil, engkau gantikan akan akhlak yang tercela daripada akhlak-akhlak yang mengikuti selera nafsu dengan akhlak yang terpuji. Waqala ba'dul masyayikhun, sebahagian guru-guru, la tu'jabu mimman lam yadha fi jaybihi syai'an fayudkhil yadah fi jaybihi fayakhrut minhu ma yuridu, atau fayukhrid minhu ma yuridu. Walakin tu'jabu mimman yadha fi jaybihi syai'an fayudkhil yadah fi jaybihi fala yajiduhu fala yataghayyaru. Kan sebahagian guru dalam tasawuf, jangan diherankan akan kalian, jangan dikagumkan akan kalian daripada orang-orang yang tidak meletakkan dalam kantong bajunya akan sesuatu, maka mengeluarkan akan tangannya dalam kantong baju, maka mengeluarkan dari memasukkan akan tangannya dalam kantong baju, maka mengeluarkan dari kantong baju tersebut akan apa yang dia kendaki. Mina urang yang hana kecelok peng langke tapi tak kecelok jaro langke, pada gesut napeng tapi. Padahal hana kecelok peng langke, dia kan pada celok dia celok dompet celok langke. Ni baru dia celok langke baru tersut peng. Yang hana ada celok ilih hana pun dah sebut.
Tapi urangnya sapu hana culak watai gesut dempuna. Yang pelepeng napeng, pelepe nah hape pun belai je. Isut langkeh mendu. Ya urang main sulap. Dipu yang belai gesut langkeh. Padahal sapu hana puduk langkehnya. Yang menyana urang model menan baik je ke kagum, dia baik je ke hirun-hirun. Tapi tiban cik dalam pandangan masyayikh sufi yang sesuatu yang mengherankan atau kagum, walakin tuk jabu, tetapi dikagumkan akan kalian daripada orang yang meletakkan dalam kantong baju akan sesuatu, maka fayudkhil yadah, maka memasukkan akan tangannya dalam kantong bajunya, fala yajiduhu, maka tidak mendapati ia akannya sesuatu, fala yataghayyar, maka tidak berubah raut wajahnya. Peng geculok fi juta lamkeh watai gecok katan li tersenyum lagi watai gecok mentangna nyantoi. Nyotai gecok kerut di muka ke ngau urang hanapai duduk urang mantap daya ayu duduk mesti kah jok peng longan no kenaro kejak lempeng long no nasihat long jak ho jak umon nak puduk bajai no kabe dah duduk urang tu yang nyai tagayyar kun berubah. Mana berubah wajah atau berubah sikap tayong. Jadi yang jet ke sesuatu yang mengagumkan ke pegah ino, punya orang yang wateli ke puduk orang ke pulang ke, watai ke culok hana gerempak, gatnyan biasa mentang hana berubah. Nya yang kagum tu. Punya orang hana puduk sapu lam ke, watai ke culok jaro gesut dempuna, yang pandai hiran tu. Buat dempuna, nya dempuna cocok kan hawa nafsu ayam tu. Yang pandai hiran teman. Yang hiran tu lu ke pudu, watai ke cok hana le, tapi yang biasa mentang. Nya yang hiran. Yang kamu tahu singat bro, bagi ya. Yang orang yang macam terikat dengan dunia, terikat dengan harta, tetapi diherankan atau dikagumkan akan kalian daripada orang yang meletak dalam kantong baju akan sesuatu, maka memasukkan tangannya dalam kantong bajunya, maka tidak mendapati lagi akan sesuatu tersebut. Pada tagayyar, tidak berubah ya. Wakilah li Abi Muhammad Al-Murtais, dikatakan orang bagi Abi Muhammad Al-Murtais, semoga ridha Allah padanya, inna fulanan yamshi 'alal ma, sesungguhnya si fulan itu berjalan di atas air. Kalam faqala, maka berkata ianya Abi Muhammad Al-Murtais, indi man makkanahu Allah min mukhalafati hawa, di sisi lun orang yang diberi kesempatan atau diberi kekuatan akannya oleh Allah daripada menyalahi hawa nafsunya, bahwa maka yang orang tersebut lebih besar daripada berjalan di atas air dan di udara. Adi lihat pegah le urang na tungku pulan je kerja TI, habis cerita le urang yang keseol le Abi Muhammad Al-Murtais menyobalung urang yang gebi kekuatan atau getamkin li Allah, gebi jalan li Allah untuk mukhalafah dengan hawa nafsunya yang lebih raya ketimbang ja' TI dan ja' udara. Waqala Abu Yazid, sun Abu Yazid radhiyallahu an, law anna rajulan basata musallahu 'alal ma' wa tarabba'a fil hawa fala tagtaru bihi hatta tanduru kaifa tajidunahu fil amri wan nahi. Kun Abu Yazid Al-Bistami, andainya bahawa sungguh seseorang menghampar akan sajadahnya di atas air, wa tarabba'a fil hawa, dan duduk dengan cara bersila kaki di bawah paha, fil hawa, dalam udara, fala tatarubi, jangan sekali-kali kamu tertipu dengannya, sehingga kamu lihat dulu kaifa tajidunahu, bagaimana kamu dapati akan orang tersebut pada perkara yang Allah perintah dan perkara yang Allah larang. Tak kalang zira orang ge hampar musalla tu ge Aladin juga. Ge puduk musalla ge pot tu. Alian tarabuk fil hawa. Tarabuk yang duduk dengan cara kaki bersila di bawah paha. Duduk bagi model tanya duduk. Yang tarabuk kan. Tarabuk dalam udara yang hang tertipu kalau nilai kiban prinsip orang yang ke amar dan larangan. Mio yang gelarang li Allah ge buat ada je gepa dalam udara, geduk dalam angin, yang tetap hanggebi tertipu li Abu Yazid. Wakilah dikatakan orang lahu baginya Abu Yazid, inna fulanan yukal, bahawa sungguh seseorang itu dikatakan innahu yamurru fi lailah ila Makkah, bahawa sungguh orang tersebut mampu melewati dalam satu malam menuju ke Makkah.
Faqala maka kun Abu Yazid asyaitan yamuru fil lahdah minal masyriq ilal maghrib. Syaitan mampu melewati dalam 1 minit atau 1 detik mulai dari mata ura tubit hingga kepada mata ura lub. Makkah tu syaitan ya ulam lah. Syaitan dari mata ura tubit sampai mata ura lub dalam tabur lahdah. Ni dalam malam ngejak Makkah. Ni syaitan dalam tabur lahdah. Wa huwa fi la'natillah, pada syaitannya berada dalam laknat Allah. Wa qila lahu, dikatakan orang lam bagi Abu Yazid, yukal na urun pegah-pegah. Mana yukal? Dipegah-pegah dia urun. Inna fulanan yamshi 'alal ma', bahawa sungguh si fulan itu berjalan di atas air. Wa qala maka jauh Abu Yazid al-haitan fil ma', menyo ia cik kaija lam menyo ingket cik kaija atu i silam i tepi-tepi. Urang ja atu i gemudep di darat, memang geja atu i ingket kan. Mudep jinan lailahi lam i sampai mati lam i. Wa tairu fil hawa, dan burung fil hawa dalam udara. Ajab min dalika, lebih anjib pada demikian rajul mana. Mesti pulan mana ija ada i ingket sila i udip. Rumah ila i. Dicim dalam udara. Lebih anjib lah. Wa qala Junaid radhiyallahu an, kun Imam Junaid radhiyallahu an, hijabu qulubil qasah al muhtassa bi ru'yati ni'am wa taladdud bil ata' wa sukun ilal karaman. Bermula yang menghijab hati orang-orang kasah al-mukhtasah, yang telah dikhususkan, urang khusus lagi dikhususkan lah, di super VIP. Biru'yati itu dengan memandang nikmat dan kelazatan, bil ata' dengan pemberian dan merasa nyaman kepada karamat. Berarti karamah yang gebi kepada waliullah yang manteng kelas rendah kan, merasa lazat dan senang kepada karamatnya, yang menjadi penghijab yang hantruk kepada Allah. Hijab kepada orang khusus yang memandang nikmat dan lazat dengan pemberian serta merasa nyaman tenang kepada karamat. Maka urang hamba Allah saleh yang betul-betul ganggapnya aib malai ke tadi katanya dia cerita orang yang kan sampai ganggap pu gara-gara ada dosa sehingga kepada karamat li Allah. Kemudian lanjut lam waqad takadama mislu hadza inda qauli, dan sungguh telah terdahululah misal ini pembahasan ketika kun Tengku Ibnu Athaillah, laisa kullu man sabata takhsisuh kamula takhlisuh. Tidaklah setiap orang yang sebutlah keistimewaannya. Mana sebut keistimewaan orang yang sudah memperoleh keistimewaan. Kamula takhlisuh, itu sempurnalah kebebasannya. Maksud sempurna kebebasan, orang yang pasti mendapat keistimewaan dari Allah, yaitu karamah, tapi hana pasti orangnya sempurna terbebas daripada penyakit-penyakit hati. Takhlis terbebas. Tidaklah orang yang tetap keistimewaan itu sempurnalah terbebasnya. Maksudnya orang yang betul-betul mendapat keistimewaan dari Allah, yaitu karamah, yang hana tentelom terbebas daripada penyakit hati orangnya dengan secara sepenuhnya atau sempurna. Yang sama maksud hati hanya berarti orang yang hana istiqamah, orang yang golom terbebas daripada penyakit hati secara sepenuhnya, yang kekun golom istiqamah. Orang yang golom istiqamah bisa saja terjadi karamah. Yang sama dengan maksudnya. Sama yang dikek oleh buah tiga orang, laisa kullu man sabata takhsisu kamula takhlisu. Min alamati ikamatil haqqi laka fi syai' ikamatuhu iyyaka fihi ma'a usulin nata'id. Termasuk daripada tanda-tanda menetapkan oleh Allah yang maha benar bagi kamu dalam sesuatu, itu menetapkan oleh Allah akan kamu dalamnya sesuatu beserta hasil natijah. Tanda Allah kokohkan kedudukan bagi hamba dan merupakan nilai derajat dalam kehidupan hamba, yaitu di antara bahawa Allah telah mengokohkan suatu kedudukan bagimu adalah apabila Dia menahanmu
pada posisi itu dan engkau memetik berbagai hasil dari kedudukan tersebut. Tanya hamba yang menteng ahli ibadat biasa, Allah tempatkan dalam posisi makam kasbu, makam ikhtiar, makam iktisab. Hamba Allah yang katruk tingkat arif, Allah tempatkan pada makam tajrid. Ditanda Allah getempatkan getanya bak sabah tempatnya, tandanya Allah yang tetapkan kan keinginan dari tanya na hasil ji. Nampak tak? Menyertai keranya hana hasil. Mesti lagi ini contoh Iran yang pengin karena buat kitab masalah ulama-ulama hakikat lagi pengin terikat dengan usaha. Pengin terikat dengan usaha. Tinggal sakit hanya mubat. Yang kena ikrar kan Allah pedu. Kan ikamah li Allah. Tapi tak ikamah kerod. Ni betul dua orang. Bambrak yo sakit nak kurang. Karu dah urang kak mai buat menteri. Hotel awai leu urang lagi angka. Leu hotel awang tim ja. Dua orang betul nak gejak sakit. Katakanlah pura-pura nak gejak kan. Karena akan kena cok makam tajrid, nak terikat link asbab tu. Ni asbab untuk pulih sakit ubat. Ya nak terikat link asbab. Agak makam tajrid kena tawakal pasrah kepada Allah. Belum balik berikam. Nya kan ke kira ke? Kan Allah pe. Dua orang betul. Ali agak hai ka pai baro bang prasa sapu anali nafah ka betul-betul agi mero yang tanda batra. Hana hasil, hana natijah. Tanda menyo Allah yang yang bertetap bak sabuh tempat na hasil na natijah. Ketika tanya bak posisinya makin hari makin mendekat tanya kepada Allah. Kan makin jauh kan makin wiwu. Ya semakin hari semakin wiwu. Ada orang pun na sembahyang jemaah orang kedua ka haili, orang kelek ka sembahyang ka harap tinggal. Nya mati hana natijah. Nya tak keranya hana natijah. Tanda Allah yang na natijah. Yang kode ji. Yang maksud li Ibnu Athaillah termasuk pada tanda-tanda ditetapkan, dikokohkan li Allah yang maha benar bagi kamu dalam sesuatu. Ikamatuhu iyaka, itu ikamah li Allah akan kamu dalam sesuatu beserta hasil natijah. Jadi nak hasil ji. Maka dalam sebuah hadis sebuah Nabi deh man burika fi syai'in fayulazimhu. Barang siapa yang diberkati pada sesuatu maka hendak kokoh ia padanya sesuatu. Itu lagi dalam usaha. Tengok kaitim na rezeki rak cemecok. Yang baik bah cemecok. Baik bandla peng baca cemecok, yang main proyek. Kedai-kedai payah pulau. Kalau dong le orang jatuh gara-gara bak sen lain. Bak fikir le ide. Kaitim rak program pelara mano. Hana bana laba bacut giat menehun. Tiga getik geblo bijai menehun udung karayuk tinggal panen tu kami rahat. Aku nak yakin. Maka bahaya Nabi man burika fi syai'in fayulazimhu. Katanya kamu merompak keberkatan dalam sesuatu, ada pupuk sabah usaha, rezeki na Tuhan beri, ibadat han tinggal. Yang berkat. Man burika fi syai'in fayulazimhu. Imlazamah hanan. Wujud dah buka yang lain yang nyampe dah tinggal. Buka dah coba cut pelan-pelan. Baju beda-beda lah. Ada itim rezeki muka ingkut, ada itim rezeki muka rempah-rempah. Ya napu tak geser ke muka mu. Ada itim rezeki muka mu, napu tak geser ke muka rempah-rempah. Pak yang kau berkat inang yumladamah le Nabi. Berkatnya salah satu natijah hasil. Maka tanda Allah yang tempatkan tanya bak sabah tempatnya merumpak hasil je. Menyertai gerak dia merumpak hasil. Jadi maksud yang diberah ini tentang makam tajrid dan makam asbab. Manusianya ada dua buah makam. Makam asbab, watai dia tingkat kebu, watai gerah tingkat ke i. Nya makam asbab. Makam tajrid kalepas kosong, kalepas daripada asbab. Menyahut tanya kepada makam tajrid sementara tanya tentang makam asbab. Yang gekun dilikat syahwat kafiyah. Orang yang memiliki syahwat yang samar. Gekun syahwat kerana tanya ke makam tajrid sesuai dengan kehendak nafsu. Sebab ibu bekerja.
bebu ya habis peng hai dak jit su kejak lu baik li asbab ji motor tambah langkah katru ni jak Makkah baik li asbab ji pesawat orangnya kena tengok dak jak Makkah kan wali tok je jak Makkah tengok kan jit cit cuma orangnya kejak tambah langkah tengok nak asbab pesawat duduk truk gede orangnya 3 minit 3 detik katru tengok 8 jam duduk truk gede jadi nya nak asbab ke tengok yang mentang terikat dengan asbab keinginan dalam hati untuk taik ke makam tajrid yang kun syahwat kafiyah yang enggak kiban yang enggak takhliyah hati dari sifat anagat dan tahliyah hati dengan sifat yang terpuji itu Allah baik kira oh yang baik yang penting kita jadikan tujuannya betul-betul ke Allah tak aplikasikan dalam tubuh dalam prinsip katanya buat buah sifat benar faqru ajzu zillu dan apa betul dha'fu buah-buahnya tak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari betul-betul Allah bantu tanya ni ada kena mai di Makkah tak langkah ke dah katruk jadi nyangian katruk makam tajrid jadi punya mantang bak makam asbab hanapu inginkan truk makam tajrid sebab punya Allah yang betruk na natijah na hasil punya taik kada hana hasil lagi lemurah menawi dapat saronyo hanku mubat batai sakit tapi kan karena betul-betul katruk ke makam ni dapat sah karena balik tabut dan surah-surah menang dapat sah ada hati dia betruk kenan sedangkan dia belum truk yang nak membuat dia wiswas walaupun bertahan orang kedua akan mulai wiwu akan mulai goyang menancit mesti teduk anak tanik pajabu dan kalian lepas nak cerita yang gerempok le Ibrahim bin Adham nasiro perampok lih rampok harta diikat jarong kaki ti bak tengah jalan di di Arab bilang gurun lah dalam padang pasir jadi gerempok le Ibrahim bin Adham hamba Allah yang ketika karab truk watai kena pajabu truk dicem email sepotong roti bak kaki dicem itik pah ya tu entah mabah yang tinggal pah kan mabah rek jelang nama bahagian kemar rezeki yang tanggung oleh Allah anginam tamah keyakinan Ibrahim bin Adham li kalian kejadiannya jadi ternyata menyokal ditanggung oleh Allah kebancaranya ni dah diikat jaro ikat kaki jadi menyamantang umum dalam truk watai nah cara Allah untuk betruk rezeki kurungan cara sebab melalui dicem mana lain urusan dicem ya apa kena kadang mentai lewat darah kerana perintah oleh Allah lewat tetap harus lewat yang kian makam tajrid nya urang lagi kata makam tajrid nya nali tikat dengan asbab anian kejadian gepegah pu kelam trongan kalimat memang nak dalam kitab kepada para waliullah yang nak terikat dengan sebab gebitro oleh Allah punya keridanya sebab dia ada makanan kan bisa jadi Allah gebalik kan lagi orangnya gebi sebab jak kaki maka dia dah naik jak tu dah tik kaki lah dah ber kaki tengok dia tajak tu siratal mustaqim kena yang jak ngidung na yang jak ngulai bah karena kagerobah jak oleh Allah sebab jak kelih bak kaki ke kudu bak ulai maka dia dah naik jak ruh ulai lah dah pedu kan kaki jadi orangnya pakan na yang tengok kebu watai dia karena gebi sebab terobak bakbu jadi orangnya bisa jadi gegantau sebab oleh Allah sebab orangnya dengan kalimat maka teh watai dia melatip saya kata melatip itun le muzika nurul melatip dalam itun le muzika urut ni ada baju makanan ni nya urut dengan tu makam dah jadi dengan nya yang maksud ni pegah no ngamohon dak isyarahan nilai kena la i'tibar bima yakumu fihil abdu bi nafsi tidak ada i'tibar tidak ada perhitungan atau perhitungan dengan apa yang dibertempat padanya oleh hamba dengan sendirinya baik itu amal ataupun hal jadi miata yang tak bertempat kerote yang hana patokan hana i'tibar hana hitung inamal ibrah hanya yang menjadi perhitungan bima yukimuhu fihi rabbuh dengan barang yang ditetapkan akannya hamba dalamnya barang oleh Tuhannya jadi miata yang Allah peduk tanyo kenannya yang menjadi perhitungan jadi kedudukan seorang hamba dalam pandangan Allah tergantung pada sikap hamba itu kepada Allah kiban sikap tanyo kepada Allah yang kemenan kedudukan getanyo di sisi Allah
Jadi bila hamba merasa nyaman berada dalam suatu posisi atau dalam suatu tingkatan, maka Allah akan memanjakan hamba tersebut. Gepu manja tanya dengan gebiarkan kitanya bersama dalam kedudukan tersebut dengan cara memetik hasil-hasil atau faedah dan manfaat yang ada dalam kedudukan tersebut. Jadi bila tanya Allah yang tetapkan, Allah akan memanjakan tanya. Tapi bila tak kira han manja, han senang tanya pada tempatnya. Tapi yang nam tamah wihu. Manfaat tanda, berah ada tanda wa alamatu ikamatillah abda fi syai' ayyudimahu alaih wa yasulu lahu samaratu wa natijatu. Dan bermula tanda menetapkan oleh Allah akan hambanya dalam sesuatu ayyudimahu, bahwa gepedawam, geberikan terus menerus akannya sesuatu di hatinya hamba dan hasil baginya hamba oleh faedahnya dan natijahnya. Jadi tanya tidak buat tanya terus menerus kan tergantung kondisi alian nah hasil manfaat lah. Apa nanti orang kebaikan kau yang pi beda-beda. Nah ada orang tu lagi tanya tengku kebaikan tanya tak sambut. Ya kan? Orang kaya kebaikan kau yang tak berdermawan. Oh pemimpin umara kedermawan katnya adalah kebaikannya ada keadilan. Yang mana contoh? Mesti tanya betul-betul ada orang kan je kepegah kata, ya long kan galak ro long ku pati. Allah yang baik. Ha. Yang je takalan bukti ji tah Allah baik ngangkan. Menyebutoi Allah baik kan keinginan nafsu, ti Allah yang tetapkan katnya ninan na manfaat dari jabatan katnya. Hana menzalimi makhluk Allah yang lain. Yang berarti Allah yang baik na samarah. Alan dayo galak bermalim. Tak pegah, ya malim kan galak ro long kana mak Allah ka pemalim long kajit long kurung sumber je long kurung fatwa hukum yang cara kalian tanda ji tak kalian pu betul ge kero galak ro atau karena Allah. Ya karena Allah berarti na faedah dari ilmu yang miliki, ilmu yang manfaat kedro bila baik semakin le ilmu semakin membuatnya jauh dengan Allah. Ilmu yang manfaat ke ilmu yang bisa mendekatkan danya kepada Allah. Yang tanda ji menasib orang kaya benar, bukan yang galung kan Allah yang bilung kaya, paling nak galak ro long kaya. Yang cara kalian ji, kalian pu betul Allah tetapkan, ya Allah tetapkan na manfaat, na samarah, na natijah, na faedah ji. Berarti gaknya kekal dalam kaya, na faedah. Nya oleh kaya ubena harta masyarakat, lagi harta ro ge pelamin urang ubena alian ge tindas urang yang kafir. Yang berarti hana samarah dari kaya yang berarti kaya yang gaib karena nafsu kan bertetap di Allah. Yang mana kira-kira gambaran ji. Faham tak? Wayang bagi ala hadza adab wa muamalat, dan wayang bani terbina di hati ini oleh segala adab dan muamalat. Jadi makna segala adab dan muamalat menyertai kira tente ujung-ujung ji le hal-hal yang terjadi kan lagi petunjuk agama. Tapi Allah tetapkan le adab-adab atau muamalatnya berhubungan dengan manusia atau berhubungan dengan Allah. Jadi terbina adab dan muamalat atih puke ge ikamah li Allah ataupun tak ikra kan ge ikamah li Allah. Waqad asyarna ila nawi min hadza, dan sungguh kalilun isyarah kepada umpama daripada ini ketika kun musannif rahimahullah iradatukat tajrid ma ikamatillah iya fil asbab ila akhirih. Jika di bawah kita ikam oleh begah kehendak kamu akan makam tajrid beserta ditetapkan oleh Allah akan kamu dalam makam asbab, itu sebahagian daripada syahwat yang kafi wahdi. Kemudian menyangkut dengan masalah istiqamah benar. Nah tambahan istiqamahnya karamah kena dua, nak karamah hissiyah atau zahiriyah, nak karamah maknawiyah atau batiniyah. Nak keperah dalam kitab yang lain, orang yang memiliki istiqamah zahiriyah yang keramat katnya zahiriyah hissiyah. Orang yang memiliki istiqamah batiniyah yang keramat katnya juga batiniyah maknawiyah. Tidak orang yang gejaga sagai amal ibadat lahir yang merupakan karamah hissi. Tapi menyoek gejaga terus beramal batin yang merupakan karamah batiniyah. Orang yang merupakan karamah zahir
orang yang menyakiti gatnya nyoga siksa fit zahir. Orang yang merumpak karamah batin, orang yang menyakiti gatnya gesiksa pun fil batin. Jadi sesuai dengan karamah. Tanya tak ganggu sira wali yang karamah zahir. Yang gesiksa dia secara zahir sih. Ada ganggu yang dah sakiti gatnya menipu ke kena kutukan wadah macam-macam lah, musibah atau segala macam bentuk je. Yang mati kesiksa secara zahir. Tapi punya karamah yang batiniyah, orang yang menyakiti aulia yang karamah batiniyahnya kesiksa secara batin. Bisa jadi batin dia semakin dekat pada Allah, semakin jauh batin dia penuh dengan syirik. Dan bisa jadi hana kesiksa orang yang memiliki karamah batiniyah, orang lain disakiti aulia yang nak karamah batiniyah, bisa jadi Allah hana gesiksa. Pakan karena aulia yang gebi karamah batiniyah yang termasuk rahmat. Sama lagi Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang maksud ditulis dalam tasawuf, li annahum ala qadami. Mereka itu para wali yang memiliki karamah batiniyah ala qadami, di atas tapak Rasul. Rasul tak kejap kena tapak batana dia gitu. Orangnya angkat di tapak Rasulnya kejap. Makna kejap di tapak Rasul maksudnya mengikuti jalan Rasul. Jadi karena Rasulnya dipuji oleh Allah je ke rahmat ke umat, maka watena orang yang sakiti Rasul, Allah hana gebi hukum ke orang yang hana gesiksa orang yang menansib para wali yang memiliki karamah batiniyah. Main tu nak anggapan batanya panenanya wali yang dumnang kai pelaku oleh orang hana gerda cilet urungnya. Kena ada anggapan dari orang awam tu. Hana batih tidak usir hamba yang saleh, hana depeh dengan orang yang ibadat kero dan karame orang pegahnya wali. Tidak una orang roh merangapu dekat yang tak hana celaka kada pegahnya kan wali. Dah tulis dalam kitab. Bisa jadi Allah hana hukum orang yang sakiti wali yang karamat batiniyah karena orangnya rahmat. So mantang yang mendekati dengan gatnya, orangnya akan mendapat rahmat daripada Allah. Buh taunya untuk taslim atau taunya untuk ingkar. Orang yang merumpak dengan wali karamah batiniyah ge taslim, ge akui atau ge ingkari hang batih, tetap merumpak rahmat Allah. Yang maksud oleh ulama sufi, hum qaumun la yaski jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak akan mendapat celaka orang-orang yang duduk beserta mereka. Duduk saja orang-orang model mana menumpak rahmat. Angka orang yang karamah batiniyah. Tak duduk tak ingkar mentang han celaka dah. Pula punya data sedek tak yakini. Hum qaumun la yaski jalisuhum. Karena orang yang bak posisi haba Nabi ketika Nabi dirham li kaum, nekali Nabi Allahumma ufir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi orang yang bak posisi kan. Makanya dia nak orang sakiti han kena hukuman tepu tu orang yang. Han perlukan han celaka atau han durhaka. Sebab ditulis dalam kitab, setiap wali yang iradah oleh Allah untuk manfaat ke manusia, nya pasti Allah han segerakan hukuman inai dunia ke orang yang sakiti wali tersebut. Karena mengikuti lagi yang kata terjadi pada Rasul. Yang menyo watai kepijit walinya oleh Allah untuk manfaat ke manusia. Sebab li Rasul kan dekun la'allallah ay yukhrija min aslabihim may yaqulu la ilaha illallah. Para wali dengan sih ketika nak orang sakiti gaknya, dirham gaknya, dilempar gaknya, diejek, dilecehkan, yang orangnya akan gemarit lagi Rasul marit la'allallah ay yukhrija min aslabihim may yaqulu la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah akan mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian lanjut Ibnu Athaillah, man abbara min bisati ihsani asmatathul isaah wa man abbara min basati ihsanillah ilaih lam yasmut idza asaa. Tak benar kedua tu. Benar karena tatamang dalam sebuah tempat, tatamang dalam sebuah amal atau dalam sebuah keadaan, backdraw tatamang tapi be Allah tatamang, maka dia tak ikhtiar barang kapu kena yukun deh. Aqur rabbi adkhilni
mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, ni bertamang lum akan sebagai tamang yang betul, baik tamang karena keinginan nafsu, dan bertubik lum akan sebagai tubik yang betul ya. Dan dijadikan bagi lun dari sisi ron akan bantuan, akan sultanan nasira, akan kerajaan yang nasira yang membantu. Jadi maksudnya wadah dan pupuk tak pupuk mesti ada konsep watra, dan mesti ada konsepnya dan ibadat. Yang kalinya dan yang ibadat mesti dan yang kalut pada peluru. Yang dah kena yang wa qurbi ada khilni mudkhala sidqin. Telaki Allah dia ada tamang lah ibadatnya betul-betul tamang yang karena Allah pertama, baik tamang yang karena keinginan diri tanya. Lanjut Ibnu Athaillah, man abbara, barang siapa yang mentakbir. Takbirnya membuat satu ungkapan atau membuat satu kalimat atau membuat satu nasihat. Man abbara, barang siapa yang menasihati orang lain, mim bisati ihsani, daripada hamparan kebaikannya, asmatathul isaah, niscaya akan didiamkan akan orang tersebut oleh kesalahan yang ia lakukan. Tanya menyata nasihat tak pegah gegap karena tak anggap roh terjeroh, karena tak anggap roh dekat betul, yang teruh tak pubuk salah payah im hanapak pegah haba yang im tok je karena payah musom anda je betul pilih mangi manjid tidak nasihat urang gi manjid baik takalan kepada kebaikan roh. Wa man ambara min bisati ihsanillah, barang siapa yang memberi nasihat daripada hamparan kebaikan Allah kepadanya hamba tersebut, kepadanya man, niscaya tidak akan diam ia idza asaa, ketika berbuat jahat ia. Jadi siapa yang memberi nasihat karena merasa dirinya baik, maka ia akan terdiam oleh kesalahan yang ia lakukan. Sedangkan siapa yang memberi nasihat karena memandang ucapan nasihat itu sebagai kebaikan dari Allah, maka orang tersebut tidak akan terdiam meski melakukan kesalahan. Yang le tak telefon ni kan? Akan malai Tuhan tajid marit le ngau reung. Yang mereka kalau tayak tausiah ke dia, kutubah ke dia gara-gara ada buat salah tiga, kan tajid mempegah habar le ngau reung. Yang tanda dia saat tabi nasihat mereka kan karena kebaikan yang Allah sampaikan melalui tanya, tapi karena menganggap diri betul. Berani menasihat orang karena menganggap diri baik, berani menasihat orang, menegur orang karena menganggap diri berada di jalan yang benar. Maka saat tergelincir roh terpubut dosa memalai itu. Tapi ketika ada nasihat orang karena tak anggapnya kebaikan Allah disampaikan melalui babah tanya, kan karena draw tanya yang gak, kan karena draw tanya yang baik, ada pengaruh ada kejadian buat salah, ruh dah pubuk buat salah secara terlanjur tanpa sengaja, yang dah sampaikannya kan tak benar, kan waktu gedanya ruh pubuk salah dia dah sampaikan benar, hana benar leh, yang benar kan tak benar, walau yang sampaikannya ulun salah. Oh masalah hana pubuk geraknya urusan enggaknya kan Allah. Maka ahlut takbir orang yang binasihat kurang lain nyan gekun ahlut tadzkir yuzakiruna ibadallah, orang yang beri peringatan, yang tugas agaknya memberi peringatan kepada hamba Allah. Lam pandangan dah tahu bagi dua, na ulama na arifun. Orang yang watai pegah-pegah kegap gupingat makhluk atau hamba Allah, tena kejadian salah atiro hang getijit marit le, nyan ulama. Yang diratut arif, orang arif ketika disampaikan mantang nasihat kurun lain nyan ada kejadian kesalahan atira hana tinggal yang sampaikan karena anggap roh baik, karena yang corong Allah, agaknya corong Allah untuk sampaikan kepada manusia. Maka walaupun roh juga terjadi kejahatan, tetap disampaikan kepada manusia, hana membuat orang yang terdiam. Yang pertama akun ahlul hijab, yang kedua akun ahlul futuh, orang yang menyampaikan nasihat kepada umat tetapi terdiam manakala berbuat salah, yakun ahlul hijab. Orang yang menyampaikan nasihat kepada umat tapi tidak terdiam ketika berbuat salah, yakun ahlul futuh, orang yang gebuka hati oleh Allah. Buka hati sehingga apa yang disampaikan ke umat hana tinggal oleh kerana yang kebaikan bagainya.
Karena yang amal yang gad bagaian. Karena yang hanya menyampaikan pu yang Allah suruh sampaikan. Yang menyuna kejadian, tapi kalau rata-rata para wali urang arifnya kerana kejadian kepubut salah kan. Yang salah bilang pandangan ulunnya kan salah lagi mudah gedanyo. Nyebab gedanyo kadang-kadang ada kira salah ada benar. Benar le maksud daripada kalam hikmat. Kemudian ada kalam syarahan di man syahada isana nafsihi wa amila bi taati rabbih imbasata lisanu bin nasihat wal mau'izah li ibadillah. Barang siapa yang menyaksikan akan kebaikan dirinya dan beramal dengan taat kepada Tuhannya, imbasata lisanu, niscaya terhamparlah lidahnya dengan memberi nasihat dan pelajaran bagi para hamba-hamba Allah. Mana imbisatnya gelah, hana mukumat, gelah hati dah pegah haba. Urang yang geanggap draw gejroh, urang yang selalu menilai diri beramal dengan taat kepada Tuhan dalam berbicara menasihatkan orang lain akan gelah lisan ngan terbebas, mudah dalam berbicara. Hana yang medun. Fa in waqa'at minhu isaah, maka jika terjadi daripada orang tersebut oleh kejahatan wa mukhalafah dan perbuatan yang menyalahi agama, inkabata andalika, niscaya kecut inkibatnya lawan imbisat. Yang imbisat lapang, inkibat sempit atau kecut ianya hamba tersebut andalika daripada demikian mau'izah dan nasihat. Wasamata, dan diam lima yang tarihi, karena barang yang berlaku akannya hamba tersebut minal khajli, daripada tersipu, wal haya dan malu. Jadi tanya mio tak anggap nak kebaikan bakro dan tak pubut taat kepada Tuhan dan nasihat hamba yang lain yang gelah babah dia. Tapi ketika roh tak pubut dosa, tak pubut salah, kahanda je marit leh. Tena undangan kada berapa belum kita lain hampa Nepal ngerli kasu bersampa li. Lu kasu puri drop dosa hampa li apa tu bang? Hampa li pidato. Yang tetap akan inkibat merasa kicut hati itu dan diam karena akan berlaku malai dan tersipu dia. Wa hadhi tarikatu ahli taklif. Ini adalah metode atau tarikah ahli taklif. Urang yang mentang taklif allazi yanzuruna ila ma minhum. Urang ahli taklif allazi yang memandang oleh mereka itu kepada barang yang bersumber dari mereka untuk Allah, daripada amal saleh atau amal taleh. Amal saleh amal kebaikan, amal taleh amal kejahatan. Jadi ada yang dipersembahkan leganya kepada Allah, punya amal saleh gad, yang amal taleh ana gad. Gedanya yang mantap mukallaf ahli ibadat biasa dalam je ke urang yang katruk makam makrifat, nyan mantang takalan pu yang tak persembahkan tanya ke Allah. Minta persembah baik, gedanya berani, lantang. Minta persembahkan buruk, gedanya merasa kicut hati, merasa malu. Yang anggap tanya ahlu taklif. Tapi wa man syahada ihsan Allah, orang yang menyaksikan akan ihsan Allah kepadanya, wa ghaba an ru'yati ihsani, dan gaib daripada memandang kebaikannya, huwa imbasata lisanu fil halaini. Dianya orang tersebut imbasata, itu lancarlah lidahnya fil halaini dalam dua bohal min ghairi farqin, pada tidak ada perbedaan. Orang yang selalu memandang kebaikan Allah sehingga draw hendak pandang li kebaikan goknya hendak anggap li buat Allah, hendak anggap li kekuatan kekuatan Allah memandu, hendak anggap li kemuliaan tapi kemuliaan Allah. Nyan hana beda waktu sampaikan nasihat kepada hamba Allah dalam dua bohal yaitu buku dalam hal isaah atau dalam hal lawan daripada isaah. Liana musyahadatahu liwahdaniyati rabbih wa qayyumiyatihi fil halaini aujabat jara'atah ala dzalika. Karena memandangnya orang tersebut bagi keesaan Tuhannya dan qayyumiyahnya Tuhan. Qayyumiyah dari al-qayyum. Hayyul qayyum. Qayyumnya alladzi qama bi nafsihi, tidak butuh kepada seseorang dan orang lain butuh kepada dia. Ya kan qayyum. Atau nazim mana qayyum al-qaim bi dzatihi al-itlaq al-ghani an ghairi, yang berdiri sendirinya lagi terkaya daripada yang lain. Yang makna qayyum. Qayyumnya punya bahasa terjemahan singkat tadbir, aturan. Allah yang maha mengatur segala makhluknya. Lima, tak ingat kepada memandum Allah yang atur, tak ingat Allah wahdaniyah esa, nyan aujabat
melazimi atau membuat ianya demikian itu akan beraninya seseorang ala zalika dia tu demikian menasihati hamba Allah. Itanya mentang nazifut malai tu patena ada pupuk salah mentang nazifut malai hanglah pada pegahaba lantang pada pegahaba bahkan karena tanggap lo tegot dia dah teror dah nagat kah anda je pegahaba nyurian beda urian sama mendung karena yang disampaikan ke makhluknya agaknya hanya corong tanpa melihat kebaikan yang nak roh malah kecela roh sampai ganggap roh hana ganggap roh gelema ganggap roh hina. Jadi musyahadah Allah, musyahadahnya seseorang bagi wahdaniyah Tuhan dan sifat qayyumiyah yang nak Tuhan itu membuat akan beraninya seseorang di hati demikian. Waqat kila semua dikatakan orang jara'atul jinan tuntikul lisan wa tutlikul inan. Bermula keberanian hati itu membuat lidah ngomong wa tutlik al inan dan melepaskan akan ikatan. Inannya tali kekang, inan talo kekang. Jadi yang tukang lepaskan tali kekang dan yang tukang pemarit lidah katanya karena jara'atul jinan berani hati yang pajan ketika katanya katakan musyahadah wahdaniyah dan qayyumiyah Allah. Bari haru musyahadah wahdaniyah dan qayyumiyah Allah ile baru itim berhati. Nyoka berhati yang lidah kai tijik marit dan ikatan atau tali kekang pun kah lepas. Wadi tarikat ahli ta'rif dan ini tarikat orang yang ngatur makam ma'rifah. Di mana dua buah tarikat ahli taklif dan tarikat ahli ta'rif. Alladzi yanzuruna ila ma minallahi ta'ala ilaihi. Ahli ta'rif alladzi yang memandang di mereka itu kepada barang yang bersumber daripada Allah untuk mereka. Jadi ahli ma'rifah kekalan kebaikan Allah, ba'da gahana kebaikan. Menyo ahlu taklif kekalan kebaikan makra yang dipersembahkan ke Allah, amal saleh yang ada ketika yang berbuat maksiat kekalan amal jahat gaknya yang dipersembahkan kepada Allah. Tapi menyo ahlu ta'rif hana sapu kebaikan dan kejahatan deritanya memandum datang daripada Allah. Nyatanya kenjut takun lagai kan, tapi keyakinan hati pu betul dengan nyan pu betul lagi nyan tampaknya persoalan batin kan zahir. Yang zahir mulut barang kata wajib berbicara. Mudahnya oleh Dr. Nino je dah pegah kamu kah katuk tingkat hakikat kamu hanya memandang le sesuatu dari kamu yang memandang sesuatu yang datang dari Allah. Yang dah pegah babah lagi tina kejadian menangapu kah kan dari Allah menyebab ada nikmat yang tinggalnya tak Allah tina menangapu kakal li Allah kada pedaleh ponyo pedaleh poje ada pegahnya menyede gedi hana kujak kah hana meno yang gara-gara kau kujak jika kau pegah baik tajak elek tajak tengah-tengah mentang yang kamu dalih kena kamu dalih kedi babah pegah ilah hana pandang sesuatu dari manusia pandang memandung terjadi pada Allah tapi kejadian kakal lagi kaji harus kibarah menyo ata yang gemarit le urang hali hakikatnya tanik marit dia tanya beranggapan je pulang kali tabut istilah-istilah orangnya kata tinggal tak kengkun sangat pu batin nanya natruk atau hana satu pu sebab pu yang disampaikan dalam kitabnya mandumnya ahwal batin kan ahwal zahir mulut zahir kan batin jadi sekedar takun sangat yang berarti ahwal zahir tu yang kita malang kategori cakap tak serupa bikin penting. Jadi kan makna ji kata yang sempurna dalam kitabnya kan hanya sekedar tak baca istilah. Ni dah pegang istilah mendanya pijit. Baca di martabat 7 62 macam martabat dalam ahli-ahli ibadat tinggal dah sampaikan dah martabatnya martabat je. Sedangkan yang buat betul-betul mampu tak aplikasikan katanya baik sekedar dah pegah tau. Ni sekedar dah pegah mendanya pijit kata baca empat. Ti ahli ta'rifnya kepandang sesuatu datang daripada Allah kan daripada manusia. Dalam kehidupan nyata, kehidupan realitas, kehidupan sehari-hari dumna tak aplikasi memandang sesuatu dari Allah ya. Baik dari tanya. Tepos lego, icu Honda lego, sakiti kan menangapu. Nak bepep deh, nak bengeh, ada tuntut. Ada tuntut berarti ada pandang sesuatu yang dari Allah. Cuman yakin agalah hai Allah bi mendung. Tapi tanya, gek-gok tu nafsu tanya goncang, hana tenang. Kan nafsu mutmainnah pi goncang ingin tena urang lecehkan ingin tak tuntut tena urang cu harta tengok ingin tak laki bayu tak ingin tak balah yang berarti mentang goncang nafsu ke nafsu tengok belum tenang berarti hanya mampu tak ucap di mulut tapi tidak mampu tak aplikasi lah hati lah nafsu tengok
Maka yang gupurno ini mampu tak aplikasi. Baik sekedar tak mari pakai babah, minta mari istilah-istilahnya. Kau mana kan soji lagi apa benar kan? Pegah makna murid benar, makna usul mendih, makna orang arif lagi, makna orang panah lagi. Itu dah aplikasi nah. Nah, nak betul dalam untuk tingkatnya nah. Cuma baru hafal istilah saja. Sama lagi tak hafal istilah usul fiqh. Kalau nyebut raya usul kata mat. Nah istilah masalah mursalah, nah istilah pula minan tahqiqul manat, tangkihul manat. Macam istilah. Aci ni aplikasi istilahnya ni cok ne sud sabau hukum dalam ayat lah hadis. Kerana mampu. Paling yang mampu contoh yang tulis dalam kitab tak ada contoh lain kan ada. Ya orang buat mentek je. Buat mentek contoh puan alam darai atau contoh-contoh pula yang biasa lah mentek kan. Contoh-contohnya lebih yang je ke contoh lain kerana ada oleh yang hana mampu aplikasi ke. Hana mampu mengaplikasi. Hana mampu gewujudkan ada yang gedepuan dalam kehidupan yang realita. Jadi tabut istilah tasawuf yang tinggi lagi orang yang cik. Dia tabut istilah lah katanya. Mana faedah nah? Faedah enggak dalam mengharusah. Faedah pertama di samping kita baca sejarah-sejarah cerita orang salehnya nah dan rahmat Allah. Dan faedah yang kedua untuk membuat tertekan penyakit ujub tanya. Gara-gara tak anggap nah hamba-hamba Allah lain yang ternyata lebih luah, lebih raya perjuangan kalian dalam menggapai ridha Allah. Hamba lain walau haik tak amalkan secara bebut ngan tak tiru-tiru. Maka kun dalam syair syair kun li ulama sufi fatashabbahu bihim innat tashabbuha bihim falahun. Maka tiru-tirulah bersama-bersama tashabbuh bersama-sama. Tirulah akhlak mereka itu ulama sufi innat tashabbuha bihim falahun. Sesungguhnya meniru-niru mereka itu adalah kemenangan. Zisya pada datang sabah bala atau musibah waktu tu. Ingat tu le orang yang katuk tingkat hakikat ganggap balanya nikmat. Itanya sedikit tertekan batin. Yang menyebabkan kadang dia ke depresi, menyebabkan dia ke trauma, dia ke hancur tentang hati, tertekan bacut. Walau han sampai tak anggapnya nikmat. Nah faedah je dapat. Kan nah faedah. Jangan ke baik sampai dia tak buatnya sehingga istilahnya babah saja hanjik kun dia tapu sehingga tena orang pegahnya honda lu hanjik kun enggak ada tegur juga pandai honda rota Allah ya. Tena orang pegahnya yang permoh lu pandai permoh rota Allah ya. Orang pegahnya motor lu pandai motor rota Allah ya. Hana giyu je tingkatnya. Allah mentang geni sebat buat katanya. Ya kan? Kali pada beli ke kun ayam balung. Nyan buat kata, nyan ibadat kata-kata maka lu lembala. Allah geni sebat buat katanya. Bukan dia ke hanjik ni sebat buat ke roh. Yang salah mufhum, gagal faham. Adi beritanya sampai gagal faham. Sampai habis dah beritanya, kesimpulan kah hanjik kun li tapu ke hamba, payah ke Allah memandu. Yang salah. Sedangkan yang kepegahin kan menan istilah-istilahnya baru jid lagi yang ditulis ni mereka mampu tak aplikasikan dalam kehidupan lain. Tapi dia kalau mampu tak aplikasikan secara penuh baru dah cici coba. Cici coba nak manfaat sih sebab inna tashabbuha bihim falahu. Di serupa petiru-tiru dengan ulama tasawufnya, petiru-tiru dengan para aulia Allah yang juga bagian daripada kemenangan. Kalau nurungan dalam keadaan karab meninggal, dalam keadaan sakit, tubuh kabeh menanuh mentang sembahyang. Tak tiru dia. Ada sakit tetap, tak papah roh tu, tak ibadat. Tak usahakan manjara baik sedadu yang dapat sadu dan sadu. Yang kan dah syabuh kan, serupa-serupa roh. Mat ada serupa roh nurungan pun berokun berdosa apa ni berdosa kan kemenangannya. Humul qaumu la yasqi jalisuhu. Mereka adalah kaum yang tidak akan celaka orang yang duduk bersama mereka. Di serupa orang ulama sufinya tak urungnya dalam beramal mesti hantam tinggal jamaah, malah hantam lewat takbiratul ihram mestiga mengiring dengan takbiratul ihram imam dah bertiru dia dah tiru lagi kan. Tak belum puasa lagi yang luar puasa ke biasa lah. Kok ni nak kemenangan je. Buat tiru-tiru dengan orang yang nak kemana? Nak kemenangan. Kemudian kultu lengkeun gendengku Ibnu Abbad wa ma zakartu huna min lafzai ta'rif wa taklif wa ma nabahtu bihi alaihi minal kalami latif asyartu bihi ila mas'alatin azimah muhimmah yang bani alaiha adabun wa ahkamun jamma wa ya masalatu tilafin nas fi muamalatihim li rabbihim biasa biniyatihim fi maratibi qurbihim wa min ahkamiha mas'alatut ta'bir.
Barang yang lun sebut akannya barang di sini kata Ibnu Abbad daripada dua buah lafaz at-ta'rif dan at-taklif. Dia tu benar ada dua buah lafaz, na lafaz ta'rif, na lafaz taklif. Pu penjabaran makna daripada ta'rif dan taklif. Wa ma nabatu bihi, dan barang yang aku peringatkan dengannya barang di atas keduanya lafaz ta'rif dan taklif, daripada kalam yang lembut, kalam yang halus, yang aku isyarah dengannya kepada satu masalah yang besar lagi penting, yang menjadi dasar di atasnya masalah oleh segala adab dan hukum-hukum yang banyak. Jammah azimah naji, hukum-hukum yang banyak atau yang besar. Jadi dua buah lafaznya takalan panu teta ucap taklif ta'rif, tapi na mengandung satu isyarah yang halus bahawa masalah yang besar, adab dan hukum-hukum memandung terbina ada ta'rif dan taklif. Kiban adab sira mukallaf, ahli ibadat biasa. Kiban hukum ke sira mukallaf, ahli ibadat biasa. Kiban adab dan hukum kepada sira urang yang katruk makam marifah. Tak ulafai hana panjangan ta'rif dengan taklif saja. Tapi ada isyarah ge jelaskan ditungku gejabarkan rupaji ubina adab dan hukum-hukum terbina ada ta'rif dan taklifnya. Dan dianya adab dan hukum itu masalah berbeza manusia fi muamalatihim, dalam muamalat interaksi mereka bagi Tuhan mereka. Muamalat kata lain daripada ibadat. Dalam interaksi manusia kepada Allah, menyo hamba yang biasa, cara interaksi akan berbeza dengan interaksi para hamba Allah yang katut tingkat arifin, dengan sekira-kira niat mereka pada segala martabat kedekatan mereka bersama Allah. Dan daripada hukum-hukumnya adab yang raya itu masalah takbir, masalah memberi nasihat. Termasuk dalam hukum dan adab ini cara binasihat ke orang lain. Punya orang katut tingkat arif dan orang yang mentang tingkat taklif akan berbeza suasana memberi nasihat ke orang lain. Lagi yang berah hati mana? Ketika ada terjadi buat salah, punya orang yang taklif, yang dia berah leh, karena anggap orang salah. Nanti tidak balik tanya, berarti ni berah berokon karena anggap orang betul. Hanya karena anggap orang betul, maka dia berah. Ini karena kau anggap orang salah, dia berah leh. Ya ahlu taklif bangnya. Punya orang ahlu ta'rif, mana betul yang salah kan dari draw mendung. Dia nak urusan dengan yang malai, sebab kan dari draw. Bu yang betul ke bubuk bukan dari draw dari Allah. Buat salah yang terlanjur di nanti jadi yang bikin dari Allah. Hakikat dari Allah. Cuma dalam kitab tauhid yang bikin bahkan tak aduban. Ana menjaga adab. Kita kalang kepada hakikat dari Allah memandung. Maka orang nak ajak kemalai bab nasihat umat, nasihat hamba. Walaupun terjadi buat salah. Jadi termasuk dalam persoalan binasihat ke orang pun berbeza tingkatan taklif dengan ta'rif. Maka boleh jelaskan ini. Masalah takbir allati yang kesimpan li musannif artinya takbir dalam ini pasal. Sebab dalam matan hanya jikat ke masalah taklif, hanya jikat ke masalah takbir tu. Oh nak kena jikat ke masalah hukum adab yang lain, yang jikat ke masalah binasihat ke hamba-hamba Allah yang berbeza cara binasihatnya dari orang yang mentang tingkat taklif atau tingkat ta'rif. Walam yadhkur ma'aha siwaha, dah nak sebut li musannif besertanya masalah takbir, selainnya masalah takbir ni bab perkara-perkara yang terbina atau demikian asal. Karena ubina masalah hukum dan adab memandung berdasarkan atau ta'rif dan taklif. Tapi yang nak sebut di dengku ini masalah takbir saja, masalah lain nak sebut. Wa kan nabaha alaiha, dan sungguh telah gebi peringatan artinya masalah takbirnya li musannif fi lataifil minan dalam kitab lataifil minan. Wa atafiha, dan gebal li musannif dalam kitab lataiful minan bi kalamin mustau'ib, dengan sebuah kalam yang melengkapi, kalam yang menghabiskan, hasan lagi baik. Para aina, maka kamu beranggapan anna naklahu kamu beranggapan an nangkilahu, bahwa kami nakal, nangkulahu, bahwa kami nakal akannya, kami kutip akannya hauna di sini bikamalih, dengan sempurnanya, dengan lengkapnya. Artinya ada tulis buku, ada copy paste daripada kitab Lataiful Minan. Ada kopas dari dia. Tulis kena di dengku karena anggap penting. Liyatabayyana bihi maqsaduna fi tafsilihi wa ijmali, supaya mengat jelas dengannya oleh tujuan kamu pada tafsilnya dan ijmalnya. Jadi dalam merincikan kalam dan dalam menyampaikan kalam secara umum dan secara khusus terperinci mengat jelas, maka getulih hati dia gebah kenal ketimbang dia pegah hati roh dengku dak ko intin nanti rumah tayang, kalau lebih agak genakal ataupun matan
yang ditulis dalam kitab lain yang etika atau adab pensyarah salah satu adab kan tetap untuk menjelaskan haba maksud tungkumatan menyona pat gecok haba dro urung pomatan dalam kitab lain gecok dalam kitab lain tulis kena ya kan tabari lagi kan gepelih ro di urang itu doa kan le dalam ahli kan tadi menang kan wa fi radhah ada Imam Nawawi sih wa fi tahqiq ada Imam Nawawi wa fil majmu' syarah mazhab ada Imam Nawawi sih nah digenakal ada kitab-kitab yang pomatan untuk pelepas ro kan di hendak boleh kan ya lagi kan sih tabak kan hana ya betaseh beda ngendanya dia dah pegang kripti dah betaseh bab pembimbing ulama nya dari boleh kita bang ni betaseh bab pomatan ke almarhum hana tabo masa apa rata-rata pensyarahnya hana tabo masa dengan urung pomatan jadi makaji miona haba urung pomatan lang kita lain ke kopi pas hantang tulis kena qala fihi gukun li Ibnu Athaillah lang kitab Lataiful Minan ibang gukun ni wa qala radhiyallahu an gukun li radhiyallahu an nya de gukun wa qala radhiyallahu an lang kitab Lataiful Minan yakni gemaksud li Ibnu Athaillah akan guru gurunyan Abu Abbas Al-Mursi bilang kitab dia nak tulis li Abu Abbas qala radhiyallahu an je patra mangkun ini an-nasu ala salasati aqsam manusia ada macam tipe level manusia abadun huwa bi syuhudi ma minhu ilallah pertama hamba yang dia hanya hamba dengan memandang apa yang bersumber darinya dipersembahkan kepada Allah yang menanya mana bergampung memandang apa yang bersumber darinya dipersembahkan kepada Allah yang hamba pertama yang tanya mana yang kedua abadun huwa bi syuhudi ma minallah ilaihi hamba yang dia hanya hamba dengan memandang apa yang datang daripada Allah untuknya hamba dan yang ketiga abdin hamba yang dia hanya hamba dengan memandang barang yang bersumber daripada Allah dipersembahkan kepada Allah yang kian lam tarikat atau lam hizib Nawawi hizbun Nawawi dia nabi bismillah wa billah wa ilallah wa alallah wa minallah dengan nama Allah arti Allah daripada Allah kepada Allah yang kian maksud ni lillah billah alallah minallah ilallah ini memandum dari Allah hana tapu pada manusia ya hamba yang tipe kelai memandang barang yang datang dari Allah kepada Allah dia tanya datang dari tanya bersembah kepada Allah atau datang daripada Allah bersembah ke tanya mana minallah ilallah kalau berkata Abu Abbas wa makna berkata Ibnu Athaillah wa makna kalami syekh bermula maksud haba gurailun Abu Abbas Al-Mursi anna minan nas ma yakunul ghalib alaihi syuhud taksiri wa isaati bahawa sungguh sebahagian daripada manusia itu ada orang yang adalah yang mendominasi yang berat di atasnya memandang kesalahan dan kejahatannya le tanya yang kadang-kadang lebih berat di dalam fikiran hati tanya salah ro sabi hana dia takalan kepada nikmat Allah atau karunia Allah yang dia kesalahan road ada puput dosa ingat tetapi kedosaan jadi lebih memandang taksir kekurangan dan kejahatannya hamba maka hamba yang model menan yakumu maqamal mu'tadzir ada berdiri ianya hamba atau berposisi ianya hamba pada makam orang yang mencari-cari alasan mu'tadzir orang laki keodoran orang yang berdalih atau yang minta agar diterima alasannya yang makna mu'tadzir maka berdiri ianya hamba tersebut pada makam orang yang berdalih di antara hadapan Allah yang hamba pertama yang selalu memandang kekurangan dan kejahatan diri posisi gatnya sabi-sabinya kiban kumalasan dengan hotel merumpuk dengan Allah kiban kupegah alasan mangak kumaah puatra alasan yang akan dapegah mangga pumaah dikarenanya yang terfikir sabi-sabi watulazimuhul ahzan melazimi akan hamba tersebut oleh sikap merasa gundah watuhalifuhu dan menjadi sahabat setia akannya oleh asjan kesedihan tuhalifunya halafnya makna sahabat setia sahabat yang bersumpah setia berarti kaji kengan setia kesedihan kerana dia ingat draw tu salah draw tu serba kekurangan melazimi akannya hamba oleh sifat ahzan gundah sedih
wa tuhalifuhu dan bersahabat setia akannya hamba tersebut oleh asjan, kesedihan. Wa istaula alaihil kamat, dan dikerasi, dikuasai di atasnya hamba oleh kamat. Kamat yang amat sedih. Kita tahu je makna. Namanya kamat yang berat tak tadi. Yang sedih nak tak berat yang azan. La tahzan. Istaula menguasai di atasnya hamba tersebut oleh sifat amat sedih. Kama badat min husai'ah, kullama badat min husai'ah, kapan-kapan timbul daripadanya oleh kejahatan, au kucifalahu min nafsih, atau kapan-kapan dibuka hijab baginya hamba daripada nafsunya memandang tentang sifat-sifat buruk. Teteduh kalen tingat gerenungi tege malam, tingat ge dumna umu ke lewati, dumna amal jahat yang kagak pubut, dumna sikap hanagat buat buruk yang durhaka dengan Allah, yang durhaka dengan hamba-hamba Allah yang kagak laksanakan selama hidup. Tengok katanya tambah sedih, hancur hati. Yang hamba pertama. Kemudian abdun akar, hamba yang lain, al-ghalib alaihi syuhudu ma minallah ilaih, yang mendominasi di atasnya memandang sesuatu yang dari Allah kepadanya, daripada karunia Allah, kebaikan Allah, kepemurahan, nikmat Allah, yang mendih wal jud wal imtinan, kepemurahan wal imtinan dan nikmat Allah. Jadi yang tiru hamba tu tingat ke nyo dari lahir tekan kiban kan nikmat Allah ke tanya. Tingat li fa bi ai ala rabbikuma tukadziban. Di mana nikmat-nikmat yang Tuhan kamu berikan kamu dustakan. Tingat li nikmat saja tingat. Fahalatul lazimuhul masarrah billah wal farah bi nikmatillah. Maka ini hamba melazimi akannya oleh gembira, senang, gembira dengan Allah dan senang dengan nikmat Allah. Qala, berkata hamba tersebut, berkata Allah Subhanahu yang maha sucinya Allah, kul bi fadlillah wa bi rahmatih wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajmaun. Katakan olehmu wahai Muhammad, dengan sebab karunia Allah dan rahmatnya Allah, maka dengan demikian itu maka bersenang-senang mereka itu. Dianya itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Di rahmat dan karunia Allah lebih baik memandang dengan amal yang kada pubut selama alam udip tanya. Jadi bersenang itu gara-gara rahmat dan karunia Allah, baik senang gara-gara amal. Fal awal halul ubad wa zuhad, maka yang pertama yang selalu memandang kekurangan dan kejahatan diri itu keadaan hamba-hamba Allah yang biasa dan orang-orang zahid. Wasani halu ahlil inayah wal widad, dan yang kedua yang selalu memandang nikmat karunia dan kepemurahan Allah itu keadaan orang-orang yang telah mendapat perhatian dan bantuan Allah wal widad dan kasih sayang daripada Allah. Urang yang kamu rompak inayah bantuan Allah, urang yang kamu rompak kasih sayang daripada Allah, yang diubah urangnya ihsan, yang diubah urangnya fadlu Allah, yang diubah urangnya jud imtinan. Maka para pensihir Fir'aun ketika disujud bertekuk lutut di hadapan Nabi Musa, Allah nampakkan aras. Ketika itu nampak ihsan kebaikan Allah, hana nampak kejahatan orang. Maka orang beriman waktu diancam di Fir'aun, la usallibannakum, aku salib kalian daripada selang-seling, aku potong kaki kalian dan tangan kalian secara selang-seling, kemudian aku salib kalian, tetap bawanya dinarit akan beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Karena kalian ihsan. Sebab ketika dia buat kejahatan, menyohana dan taubat Allah hana gebi inayah bantuan kasih sayang kepadanya, yang dih sabi-sabi isaah dan kekurangan roh membuat dia taksir, membuat dia putus asa. Baru hamba putus asa ketika dia kadih ihsan dan karunia Allah. Maka orang hamba yang model kedua yang nampak bahawa orangnya anugerah dan karunia Allah, sehingga ketika dia anugerah dan karunia Allah, hana nilai dosa yang kepubut mentang lebih raya tak besar anugerah dan karunia Allah. Jadi hanayu dosa ada kepubutnya minta banding dengan ihsan dan kebaikan Allah, hana nampak ubut tak dosa. Yang model hamba yang kedua, wasani sya'nu al-awwal sya'nu ahli taklif, wasani sya'nu ahli ta'rif. Pemula yang pertama itu keadaan orang yang mentang taklif, orang yang kita mengelah hamba-hamba Allah biasa, dan yang kedua sya'an orang ahli ma'rifah. Al-awwal halul ahli yaqdah, wasani halu ahli ma'rifah. Yang pertama keadaan orang yang jaga, yang kedua keadaan orang yang ma'rifah. Apa hal lazim mesti jaga ma'rifah. Yaqdahnya lawan daripada ghaflah. Orang yang hana beribadat di orang pasir, orang maksud tok-tok ibadat hana, zahid hana, yang anggap ahlul ghaflah, orang lalai.
Tapi punya kana tak ibadat dan katruk yang tingkat zahid hana terikat li hati dengan dunia, walau nak miliki tapi hana terikat yang kira ka jaga. Kata belut, baru anti belut. Tapi kalau untuk tingkat marifah. Walidzalik maka karena itu kala Syekh Abu Hasan, berkatalah Syekh Abu Hasan radhiyallahu an, al-arif man arifa syadaidat zaman fil altafil jariyah minallahi alaih. Yang dikatakan orang arif, orang yang mampu mengenal, orang yang mengetahui syadaidat zaman, akan sesuatu yang keras terjadi dalam zaman, fi altafil jariyah, dalam kelembutan yang berlaku daripada Allah di atasnya. Watetruk musibah tutung rumah digekalan kelembutan Allah yang nak tutung rumah. Truk musibah mati anak, mati lako atau mati perumah, digekalan kelembutan Allah yang sedang berlaku pada musibah tersebut. Syadaid yang jamak daripada syadidah, pumantang yang kera yang hana tak inginkan ke syadaid. Dia tak bermakna bencana, dia tak bermakna malapetaka, terserahlah. Orang yang bisa mengenal syadaid zaman yang berada dalam kelembutan Allah, yang ke orang arif. Wa arifa isaatah fi isanillah ilahi, dan mengenal akan isaahnya seseorang dalam ihsan Allah kepadanya. Ketika agaknya berbuat jahat, inanna ihsan Allah. Ketika agaknya menghadapi bencana dan musibah, inanna kelembutan dan nikmat Allah. Yang mereka bisa agak aplikasinya dalam kehidupan yang kekengaya al-arif. Dia terlanjur ke pubut salah kan membuat agaknya putus asa, tapi membuat agaknya semakin penuh semangat, tapi kan semangat untuk pubut dosa, semangat untuk kembali kepada Allah karena nak ihsan Allah. Fadhkuru ala Allah, maka ingat oleh kalian akan nikmat-nikmat Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian mendapat kemenangan. Kemudian Abu Abbas radhiyallahu anhu, qalilul amal ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasratil amal ma'a ru'yatit taksir minan nafsi. Sedikit beramal beserta memandang anugerah dan karunia daripada Allah itu lebih baik daripada banyak beramal beserta memandang kesalahan daripada nafsu, kekurangan daripada nafsu. Tak beramal cukup lu, tapi hilang tiura-ura tak anggap hana beres amal tanya, hana beres. Seakan-akan nak kesan menyedek di beres cukup lu dalam imbalan. Betul tingkatnya, mai tak tempo mah. Hotel lu tak beramal tak anggap tapi hana beres amal tanya. Karena nafsu tanya mendang serba kekurangan sehingga menyedek di beres cukup lu sang imbalan. Padahal imbalan yang Allah berikan yang termasuk surga, bidadari dan segala macam dumat memandung gara-gara anugerah Allah. Termasuk tanya mampu beramal pun gara-gara anugerah Allah. Jadi yang enggak beramal hanala tapi selalu memandang anugerah Allah. Maka salah satu daripada hak penghambaan kitanya kepada Allah ketika beramal adalah syuhudul minnah. Ketika ada hadapi bala bersabar, ketika datang nikmat bersyukur, ketika bermaksiat kembali kepada Allah beristighfar dan taubat, ketika beramal-amal kebaikan syuhudul minnah. Makna syuhudul minnah kata lain daripada tidak mengandalkan amal diri, tidak mengandalkan perbuatan diri sendiri. Tapi apa yang kita lakukan kebaikan itu tak lepas daripada anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sedikit beramal beserta memandang itu sebagai anugerah daripada Allah masih mending lebih baik daripada banyak beramal tapi ru'yah taksir minan nafsi, lalu memandang nafsu danya hanagat nafsu danya taksir kurang serba kekurangan. Kan hanjit dah pandangnya je cuman baik salah cara tak amai. Ni kalau beras tak baik salah ampun dia. Jadi beramal banyak silakan, tapi bertadupu untuk mendapat perhatian ataupun kemampuan untuk beramal yang banyak itu pun sekalipun kan dari kitanya semata-mata memang tak lepas pada anugerah Allah. Jadi miota dit beramal tapi tak anggap yang anugerah Allah kerana yang pemberian Allah luar biasa. Timbang le beramal tak anggap dari draw tu. Dia tak anggap dari draw, tak anggap dalam hana beres dalam nafsu tanya. Serba kekurangan. Wa qala ba'du ahli ma'rifah la yakhlu syuhudut taksir minasyirki. Kun sebahagian ahli ma'rifah tidak sunyilah memandang kekurangan diri daripada syirik dalam takdir. Tak anggap syiriknya. Syirik dalam takdir berarti nak anggap peranan nafsu, bahasa lain peranan.
yang enggak kiban sipu yang dah pubutnya betul-betul anugerah Allah sepenuhnya hana andil hana peranan daripada nafsu pak ni depu nafsu ra ni kurang karena ni pandang hana pandang ni depu kurang nya kada periksa kan dia kekurangan kita minta baru kata tilik mulai dari kaki mulai dari ujung sampai tu ke jemukang menumpak kekurangan ki dapat tak dia kata dapat je mata nya menumpak kekurangan nah kan kita minta baru tak tilik le anda tidak tilik kalau tanya baru la ilmu kebiasaan mana tanya baru lain kiban TIA malam kiban nak dah babah puana tu buat TIA malam dah periksa kadang ada periksa apa periksa apa kau nya sayang ulung bibi informasi ke kau bro kan pom-pom kahwin nah yang je ke pos kan ke pos guru ino tempat periksa calon ni periksa calon bagai yang je ke pos periksa dia tanya kiban keadaan ni punai mulang nak jemaah ibu nak jemaah yang je ke pos habis-habis kan nya mai ngai gitu pura je ke pos biji yang sayang dia ke fikir engaknya dia ujung duduk kakon yang sayang dia kasihan lu ada kemenan jadi ngampung mana ni makna ganggap syirik dalam ibadatnya tak berkongsi Allah dengan nafsu jadi ketika dia berbuat kebaikan pada saat hana mampu terwujudkan kebaikan yang secara full secara maksimal tak anggap kekurangan nafsu bahkan tak anggap kekurangan nafsu karena nak memandang nafsu yang hana ada pandang ke yang datang dari Allah tapi mandum yang datang daripada Allah pandai dia kekurangan dia kekurangan karena kata pandang kata cari-cari maka dia maka dalam pandangan ulama sufi anggapnya syirik makna syirik tak berkongsi ibadat dengan yang kan Allah tak yang kan Allah dengan nafsu makna berkongsi nani pandang ke nafsu dan ibadat kan ke Allah tok hai bukti je kan berkah kekurangan nafsu ron yang dalam pun bentuk ni cok timbulan dengan tidak ibadat tak anggap roh dekat beres sempurna tak beda anggap kurang kenyan sih yang beda anggap beres lebih-lebih dalam ya kan mendengar mentang menganggap peranan nafsu sih yang bebut baik tak anggap baju peranan nafsunya hana andil baju memandum datang pada Allah nyatanya pajan merujuk dibuktikan kebenar apa boh dah benar dha'fu faqru dhillu betul-betul ajzu napa boh yang betul-betul merujuk dah buktikan hana jadi sebab ke lain ibadat tu dia lain ibadat dah bukan ke Allah dalam sehari-hari kehidupan kakan ke Allah le dah kan menurut hawa nafsu padahal hukum Allahnya hana lepas dia tanya dalam semua aktivitas kan macam ibadat lahiriah tu kalian kemudian waqala Syekh Abu Hasan kan Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu an nya lungkun putruk amatan maksudnya hana lung dia dah dan ada yang sembut labu tinggal baca amatan yang bebas tengah kan Syekh Abu Hasan radhiyallahu an qara'tu lailatan minal layali Qul a'udzu birabbin nas lun baca pada satu malam daripada beberapa malam akan surat Qul a'udzu birabbin nas ila an intahaitu ila qauli ta'ala min syarril waswasil khannas hingga bawa sampai lun kepada kun Allah Ta'ala min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas minal jannah minal jinnati wan nas hingga terulung ayat kun Allah Ta'ala min syarril waswas lun melindung dengan po sekalian manusia daripada kejahatan waswasil khannas waswasnya al-muwaswis minasyayatil insin wal jin orang yang pewih-wih orang lain syaitan yang melalaikan orang lain baik syaitan jinni maupun syaitan insi yang akan waswas khanasnya syaitan yang membisik syaitan yang membisik manusia al-mutawari wal mutakaffi syaitan yang bersembunyi yang akan khanas bahkan akan syaitan yang khanas li'anna syaitan yukannis wa yata'akkar anil qalbi kullama dzukirallah menurut pilihan tafsir karena syaitan akan meninggalkan atau mundur daripada hati seseorang hamba ketika hati tersebut hamba tersebut mengingat Allah maka hati yang berzikir
akan membuat syaitan menyingkir daripada hati manusia. Maka kannas amsilah balagha sama wazan dengan fa'alun, kannasun. Berarti karena sering menyingkir ji musom bab ini hati tanya ketika tanya berzikir menyingkir je ta'akharu dalam tafsir ta'akharu ke mundur ke belakang. Jadi syaitan yang sering mundur ya tret li saya kata dalam zikir tanya kali ya tret mana bisik sesuatu bak hati tanya. Maka kannas syaitan yang selalu membisik ke dalam hati manusia, tapi ketika manusia yang berzikir syaitan tersebut akan menyingkir. Yang waswas termasuk manusia. Maka istilah syaitanul jinsi dengan syaitanul insi. Jadi kita baca ayat aminal puna min syarril waswasil khannas. Fakilali dikatakan orang bagi lon syarrul waswas yadkhulu bainaka wa baina habibika bi yunsika altafahul hasanah wa yudzakiruka af'alaka sayyi'ah. Ikul le urang ba abiasan mano si brok tukang pewih itu tukang pewih iaitu tamang antara kamu dan di antara kekasih kamu Allah, melupakan akan kamu akan kelembutan Allah yang baik dan mengingatkan akan kamu akan perbuatan kamu yang buruk. Yang paling buruk urang wiwi, yang paling buruk tukang pewih kan syaitan berbuat, tapi syaitan yang diperhalang tanya dengan Allah, dipertua kepada kelembutan Allah dan diperingat kepada perbuatan ditanya yang buruk. Makanya salah tabah konsep dalam tasawuf untuk menumbuhkan semangat urang yang berbuat maksiat, dia ingat kepada kelembutan Allah. Karena mereka ingat kepada kejahatan diri kita nya sabi-sabi membuat tanya terjerumus terseret ke dalam putus asa. Wa yukallil indaka zatal yamin wa yuksir indaka zatal shimal, dan mempersedikit oleh wiswah tersebut di sisi kamu akan arah kanan dan memperbanyak di sisi kamu akan arah kiri. Ipila jalan wi, ipudi jalan unun. Jalan unun kinayah kepada kebaikan, jalan wi kinayah kepada jalan keburukan. Liyudil bika an husnidzan billah, untuk diberpaling ianya wiswasnya dengan kamu daripada berbaik sangka dengan Allah dan Rasulnya, diberpaling kepada buruk sangka dengan Allah dan Rasulnya. Fahdhar hadzal bab, maka hati-hatilah, waspadalah akan ini pintu. Di baik dah buka-buka ragai pintu kan. Di wih-wih yang ipu-wih tanya membuat lupa kepada kebaikan dan rahmat Allah. Aduh tak ingat kepada keburukan dro tanya, sehingga ujung-ujung buruk zan dengan Allah. Hanali husnud zan. Padahal kepada Allah ana inda dzanni abdi bi inna dzanni abdi bi. Lun berada di sisi dan hamba lun dengan lun. Maka orang karap meninggalkan you perbaik zan dengan Allah. Kanya pernah orang kita orang dak garap sakratul maut you perbaik zan kepada Allah. Baik tak jika kedosaran li tak pegah dia garap mati dengan nantingan ni pun kan buat dia melakukan baik benar. Yang membuatnya butuh asa pada rahmat Allah. Faqad akhadha minhu katsirun minadz-zuhad wal ibad, maka sungguh telah mendatangi. Akhadha miyum ta'di dengan min makna ata, mendatangi, ibu makna mengambil mendung. Maka sungguh mendatangi daripada ini pintu oleh kebanyakan daripada urung zahid dan urung yang ahli ibadat. Jadi urung yang urung zahid dan urung ahli ibadat le tamang dak pintu yang pada ujung-ujung tua kepada kelembutan Allah dan aduh ingat-ingat perbuatan buruk. Wa ahlul jaddi wal ijtihad, dan oleh wa ahlil jaddi, dan urang yang sungguh-sungguh dalam beribadat. Jaddi giat, ijtihad sungguh, urang yang giat dan bersungguh-sungguh dalam beribadat. Oleh zalika, karena itu kalla antajidaz zahid wal abid illa makbudan hazinan, sedikit bahwa kamu terdapat orang zahid dan urang yang ahli ibadat kecuali dalam keadaan amat sedih, hazinan lagi gundah. Le tak urang zahid, urang yang ahli ibadat biasa yang dalam tingkat makrifah, dalam kondisi susah ni. Susah bagi ingat kesalahan gitu. Susah bagi ingat pakan telat tak taubat, susah bagi ingat pakan telat tak sadar, pakan beramal te kaum perlu, pakan hayu muda, pakan hayu awal balik, macam-macam lagi pakan. Dia ingat kesalahan roh dalam keadaan susah tapi. Lianahu alima anallah taala talabahu bil ubudiyah, karena orang yang zahid dan orang ahli ibadat meyakini bahawa sungguh Allah taala dituntut akan orangnya dengan beribadat, menghambakan diri kepada Allah. Wa hamalahu
a'ba'uha wa hamalahu a'ba'aha, dan menanggungkan oleh Allah akannya urang abid dan urang zahid a'ba'aha akan bebannya ubudiyah, wa alzamahu ma asfaqati samawat wal ard wal jibal min hamlihi, dan pelazim li Allah akannya urang abid dan urang zahid benar akan sesuatu yang ditakuti li langit dan li bumi dan li gunung daripada memikulnya sesuatu. Kun Allah Taala Subhanahu wa taala, inna aradna al-amanah ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh kami datangkan akan amanah hati langit, hati bumi, hati gunung. Fa abaina, maka enggan mereka itu semua ayyahmilnaha, bahawa memikul akannya amanah tersebut. Wa ashfaqna minha, dan takut mereka daripadanya amanah tersebut. Wa hamalaha al-insan, dipikul akannya amanah oleh manusia. Sesungguhnya manusia ada ia itu banyak berbuat zalim, jahulan lagi bodoh. Makna amanah dalam tafsir salawat, sembahyang 5, wa ghairuha, dan lain sembahyang 5, mimma fi fi'liha minas sawab wa tarkiha minal iqab, perbuatan-perbuatan yang ketika kerjakan mendapat pahala, meninggalkan mendapat siksa. Itu maksud amanah. Kan amanah katanya, amanah katanya ada makna titipan, ni nak amanah agak belum. Amanah tunggu bulan belum. Amanah yang masuk Al-Quran ini ke ibadat yang wajib. Dia ada pupuk ke pahala, dia ada tinggal kesiksa. Yang gejuk ke langit, ke bumi, ke gunung, hitung. Ya, ke manusia hitung. Dihitung ke haid di haid puput. Yang masuk itu benar, yang katanya orang zahid dan orang abid selalu dalam kesedihan karena tak yakin bahawa Allah ketuntut bak katanya gayung ibadat. Tapi kul amanahnya, tapi kul ada yang itakut li dunia, itakut li bumi, itakut li langit. Tapi lagi tanya kata pikul, beban ubudiyahnya ke hamal ke pikul li Allah tu tanya. Ketika haid tak pubut lagi yang ke bebankan, mususah tu. Fa ayana zuhad, maka memandang oleh urang-urang zahid sakla mahum milu, akan gehan barang yang dipikulkan akan mereka itu. Walam yanfuzu, dan tidak tembus mereka itu urang zahid ila syuhudi lutfil hamil, tidak tembus mereka itu orang zahid kepada memandang kelembutan Allah yang menanggung bagi berat an ibadihi, daripada hamba-hambanya Allah yang akan menyerah diri hatinya Allah. Padahal dia tanya tawakal kepada Allah 100%, beban beratnya beban amanah Allah pikul kali dia pikul kero. Karena tanya hana tawakal kepada Allah 100%, mentang mengandalkan amal diri sendiri, maka merasa berat ketika dipikul dengan beban. Jadi orang zahidnya digekalan gehan atau yang dipikul oleh orangnya. Dah nak tembus orangnya kepada memandang kelembutan al-hamil. Hamilnya kan orang zahid, Allah maksudnya. Allah yang menanggung bagi segala beban daripada hamba, tetapi hamba yang mutawakili na alih, yang tawakal kepada Allah. Maka karena demikian lazimahum al-kamdu, lazim akan mereka itu orang zahid dan orang ahli ibadat biasa oleh sikap amat sedih, wastaula alaihim al-hazan, dan menguasai di atas mereka itu oleh kesedihan. Wa ahlu ma'rifah billah, orang-orang yang kata tingkat ma'rifah dengan Allah, alimu annahum humilu minat taklif amran aziman wa alimu dha'fahum an hamlih wal qiyam bihi mata wukilu ila nufusihim. Diyakini oleh mereka itu ahli ma'rifah akan bahawa sungguh mereka itu humilu minat taklif, itu ditanggungkan, dipikulkan akan mereka itu daripada taklif, akan sebuah perkara yang besar. Diganggap oleh orangnya ketika Allah memikulkan beban taklif kepada orangnya, nyan perkara yang rayu ganggap. Dikarenanya nata rayu wa alimu dha'fahum an hamlih, diyakini oleh orangnya akan lemah mereka itu daripada memikulnya, wal qiyam bihi, melaksanakan dengan betul dengannya, mata wukilu, kapan-kapan diserahkan kepada diri mereka itu. Yang lagi tanya mesti dipaksa oleh orang kampung hidup ke kecil. Yang gimana tanggap tu? Hana mampu kan? Karena hana galak. Ketika hana mampu, karena di masyarakat anggap gaknyan hana galak, tak paksa oleh tanya, gekun kamu bantu kun. Kau ini duduk je leron. Dek dina kesalahan dah bubut, hana ada kesalahan. Dan dek dina yang salah dah bubut, tanya tajid ku'u ke nah, saja tajid ku'u je lah kampung dapat telefon hantar tem yang perbandingan paling dekat, yang yatim home yang paling dekat. Tanya dipilih di sira orang UA ke kecil,
kau nak tak galak ro, malah kata tolak-tolak ipaksa. Geduk bina tokoh kampung gepaksa gedorong tanya beke kecil. Maka nak anggap ro lemah mana mampu, ke leurengan kamu bantu, penting ro nenan dengan ana. Tena salah anda buat, kan beha dah. Beha dah menumpak kan lem dari awal kalau berah anda mampu. Oh nama salah kamu bantu. Buat nama salah. Jik kamu jak kamu pengen. Tapi minta pun kan dah kampanye ro dah akan dah buat perubahan, akan dah persejahterakan masyarakat. Leureng ngai dengar badanya. Ibab pandai yang mudrai pubedah orang lain. Yang cik cari-cari kesalahan, pas nak salah sipu dah pubut, anda je kuuk leh. Pai taluk dana hampa. Yang perbezaan dia. Jadi tanya menyata andal diri kita tanya, ketika ada pubut salah, anda je kuuk leh. Tapi miohana tak andalkan diri pu mentang tak anggapnya dari Allah. Ketika nak pubut salah, yang dia ihsan Allah, kebaikan Allah. Yang gambaran paling dekat ngai contoh no. Jadi orang zahid, orang ahli ibadat biasa, pada gejuk amanah oleh Allah, gebi kewajiban taklif ke orangnya, ge anggap yang sesuatu yang memberatkan, yang orangnya akan gepikul. Digelakai pikul ke roh, ada kalang kelembutan Allah. Maka ge boleh buat roh. Tapi le orang yang katuk makam makrifah, ge anggap pu yang Allah pikul ke gaknya satu perkara yang raya, ge yakini roh hana mampu. Lagi tawar roh ke kecil, no anggapnya sesuatu yang besar yang hana mampu gepubut dan gakui roh lemah. Yang orang yatim no hana gakui pubut. Sehingga hana diukalan kelembutan Allah. Maka merasa berat. Dia orangnya bakal hana merasa berat karena ganggap yang sebuah perkara yang raya ge yakini roh lemah. Mio ge pulang bak rohnya, mio pulang bak roh pubut lemah. Maka kena Allah Ta'ala Azza wa Jal ke urungnya, kulikal insan dha'ifa, diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Wa alimu annahum, dan yakini mereka itu orang ahli makrifah, bahawa sungguh mereka itu idza raja'u ilallah, juga pulang mereka kepada Allah, hamala anhum ma hammalahum. Nisya getanggung oleh Allah gelantar mereka akan apa yang kagepikulkan oleh Allah akan mereka. Pu yang kagepikul oleh Allah ke urungnya akan gepubut geperingan oleh Allah. Allah yang kerjakan. Ini Allah pubut orangnya merasa ringan. Tapi yang pubut kerau pulang bak roh mandum Allah akan merasa berat. Kalau Allah Taala kan Allah Taala wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah maka cukup dianya Allah. Maka dianya Allah itu cukupnya. Waraja'u ilaih, maka kembali mereka itu orang ahli makrifah kepada Allah bisidqil laja, dengan betul-betul berlindung atau serah roh kepada Allah. Laja ilja nama serah nama berlindung. Dengan betul-betul serah roh kepada Allah, maka karena orang yang betul-betul serah roh kepada Allah, fahammala anhum al-askal, getanggung li Allah gelantar mereka itu akan segala beban-beban. Fasaru ilallah, maka mereka berangkat menuju kepada Allah mahmulin, hal keadaan mereka digulamkan, ditanggungkan fi mihaffatil minan, dalam usungan atau tandu-tandu anugerah Allah. Tanya bakal hantu tanggapnya gehon, ya kan? Tanggap sembahyang tahajud ke gehon, maka haik dua rakaat bi haik tak beda tok maka ino pelakon abun kan detek pugo urang jamun kana batat ba haitim bedah te semua kana jamun ba agak rawang gero kan gete totok pintu ka bedah le am pula impule gang boh ke ba dia hendak kata macam pije kat pupule gang boh le menan cara tu bak menan bahasa apa yang mari itu yang minta pupule gang tayan tak bedah tekek apa ke dah bedah dah bedah hana datuh dikai hana urang dia tekek dengan malam hana ai kepada getuh nan dikai hana pasti getren uyu dari lantai le pe getren uyu tapi le getuh ni langsung bilik lam hana tergerak hati untuk datung wudu dan sembahyang tajuk kalau 2 rakaat yang tak ihlam dan nang subuh hana tetap untuk doi untuk ya sembahyang tajuk gehon di gehon lebih babah hari karena gehon lebih hana dah pulang ke Allah maka handuk teruk urangnya kana ge pulang ke Allah ge berlindung ba Allah, maka mereka berangkat menuju kepada Allah hal keadaan mereka ditanggungkan gegulam naik fi mihaffatil minan, dalam usungan tandu-tandu anugerah, taruhu alaihim, semerbak di atas mereka itu binafahatil lutfi, dengan bau harum daripada kelembutan Allah. Taruhu dalam kitab luang betul murawwahun kan taruhu fi mihaffatil minan murawwah alaihim, diharumkan di atas mereka binafahatil lutfi, dengan bau-bau harum daripada kelembutan Allah. Ni tengok ge usung lang sabuh tenda, lang sabuh tandu kan tenda ge usung lang sabuh tandu, yang tandunya kage isi dengan wangi-wangian, ge be tanya menuju kepada Allah. Mana sila dom nandang menupa usungna ni ubet ba
berjamaah. Mai gulam tandu berjamaah dan masuk surah ini kadang makna surah ini menang. Gulam dia urang dia tajak orang kau. Gulam dia kena gulam tajak kedih gulam. Nya urangnya kan digulam secara fisik, digulam secara makani. Kan makna secara fisik na urang gulam. Gejak kan dapat je hana urang gulam. Tapi perjalanan orang yang menuju kepada Allah dekat, hana jauh. Lagi ibarat urang ditandu oleh orang lain, hana heknya katru. Wal akharun dan urang-urang yang lain yang kan kelompok ahli makrifah saru ilallah hamilina lil askali takalif. Berjalan mereka itu kepada Allah hal keadaan membawa bagi beban-beban taklif. Yang lagi tanya tajak ukudai dengan tapak nak tame padi barang 50 kilo gon dengan tajak sopui. Mereka tajak nak terasa teruk ukudai. Tapi tajak nak tagulam beban nak tah ransur 50 kilo gon barang dah tiji ra unun dah tiji ra wi lom anasi yang palain lom yang tulai lom yang kampung butuh tajak ka kamri lemah tu. Lemah ni mudah je. Jadi le orang yang ahli zahid atau ahli ibadat yang biasa, orangnya berjalan kepada Allah membawa menanggung bagi beban taklif. Fatulazimuhumul masyaqqat, maka melazimi akan mereka itu oleh kepayahan. Wa tatulu bihim al-musafat, merasa panjang dengan mereka itu oleh perjalanan. Fa insya'a, maka jika Allah berkehendak adarakahum bilutfi, berdapat akan mereka itu oleh Allah dengan kelembutannya. Fa akhadha bi aidihim, maka ambil oleh Allah dengan tangan mereka itu min syuhudi muamalatihim, daripada memandang ibadat mereka itu, muamalah mereka itu, ila syuhudi sabiki taufiki, kepada memandang terdahulu taufiknya Allah bagi mereka itu. Fatabat lahumul awqat, maka bagus bagi mereka itu oleh wate, wa asyarakat fihim inayat, dan bersinar pada mereka itu oleh bantuan dan perhatian Allah. Hamba Allah yang biasa ketika berjalan menuju Allah membawa segala beban-beban taklif. Orang yang membawa beban-beban taklif akan sah perjalanan jauh, hana dekat. Nyan menyo Allah kehendak sayang ke orang nyan, gebi ilham, gebi taufik ke orang nyan. Gecok le orang nyan, gecok le Allah jara orang nyan, gepeduh memandang kepada taufik Allah, kan memandang kepada muamalat. Memandang kepada muamalat yang diutakalan kerja keras. Pakan daya orangnya dari berokan mesti dari hana ta'bu kana ilmu kata ta'bu yang dari berokan amaliyah tanya hanya yang wajib tok ino kata tingkatkan kana yang sunat-sunat. Yang menyemantang takalan kepada muamalat hasil kerja keras tanya hana diu kana tanya termasuklah hamba yang taufik oleh Allah. Tapi mio tanya kadi takalan bakar ruh lagi kana yang mangidih ba zalikan kam tulis tanya merumpuk taufik daripada Allah walau gubi taufiknya bawa mulai peluh kam lai dari balik walau gubi taufiknya bawa mu peluh atau gubi taufiknya bawa mu mang peluh tapi memandung kalau tulis dalam alam azali deh. Nya mio tanya ka gecok li Allah kena pu bagah teruk baik nak merasa beban taklif gepedu sabiki taufik gepedu bawa amaliyah yang kita yang lakukannya karena berlaku taufik Allah masa azali. Jadi hana diulih hasil kerja keras rot. Waktu hana diulih hasil kerja keras rot baru nyan waktu yang indah, nyan waktu yang indah keli waktu yang buruk. Yang benar waktu yang buruk karena penuh dengan beban taklif. Baru tak anggapnya waktu yang bagus. Maka bagus bagi mereka itu oleh waktu dan bersinar pada mereka itu oleh cahaya dan perhatian Allah. Yang dua buah model hamba yang sabuh duh kalian atas roh tabi, yang sabuh duh kalian atas Allah kegaknya. Yang benar atas gaknya ke Allah, atas Allah kegaknya. Adapun pembahagian yang kelak yang hana roh gaknya. Wa hum allazi amadahumullah taala bi syuhudi ma minallah ilallah. Orang-orang yang geimdad, gebantu, getulungkan mereka itu oleh Allah dengan menampakkan sesuatu yang datang daripada Allah menuju kepada Allah. Hana roh gaknya macam memandung tu oleh Allah, tujuan pergi ke Allah. Yang benar yang pun dari gaknyan persembah ke Allah. Urang yang kedua dari Allah gebi ke gaknyan. Yang hana dari Allah ke Allah. Yang yang maksud ada tanya Mbak Abu Bakar dan nasib atau riwayat tanya Mbak Zinnun Al-Misri bima araftallah, dijawab araftullah billah laulallah ma araftullah. Tanyakan araftullah bi murabbi laulal murabbi ma araftullah. Nah, ini beda dengan Mia uringan gatuk tingkat makrifah yang model Abu Bakar, model Zinnun Al-Misri, dia legop dengan pun makrifah Allah, lunduri Allah dengan Allah. Tangkirahana Allah, hana lunduri Allah. Dia akan lunduri Allah karena pun noleh gore, tangkirahana gore, hanta turi Allah. Yang balik. Dia gore yang betul dengan kepada Allah, kan boleh kepada mursyid. Mia uring gatuk tingkat arifin,
Kalau mursyid yang berterus kepada Allah, yang berterus ke Allah, Allah kan makna minallah ilallah. Sehingga ada yang dengan pun makrifat Allah jauh dengan Allah. Jadi ada pun Allah dengan alam. Orangnya hana ada pun Allah dengan Allah. Laulallah ma'araftuhu. Yang kira hana Allah, hana duri Allah. Dia kan yang kira hana gore, hana duri Allah. Balik dia. Betul katanya betul orangnya hana. Orangnya gatuk tingkat geturi Tuhan dengan Tuhan. Dia kan dari Tuhan dengan tanda dengan dalil. Orangnya nak pula ke dalil leh. Yang gukun dia likat orangnya gede puna alam dengan Allah. Dia kan ada puna Allah dengan alam. Balik dia. Wa hum ahlut tauhid. Mereka lah itu ahlut tauhid wa dakhilu fi midani tafrid. Orang-orang yang kagak tamang dalam lapangan tafrid. Mana tafrid berarti menganggap sesuatu tunggal. Anali dodro ana wujud li cuma. Orang-orang yang menanya yang memandang sesuatu minallah ilallah. Wa ahlul qismil awal bermula ahli pembahagian pertama orang pun yang melihat sesuatu dari godnyan bersembah ke Allah. Wa hum alladzina ghaliba alaihim syuhudu ma minhum ilallah. Itu orang-orang yang masih mendominasi dari di atas mereka itu oleh memandang sesuatu yang datang bersumber dari mereka dipersembahkan kepada Allah. Lam yakhruju an batin, itu tidak pernah keluar mereka daripada batin syirik. Mana batin syirik? Syirik yang tersembunyi. Syirik yang membatin, yang tersembunyi. Jadi orang yang kelompok pun yang orangnya habis-habis nak batin syirik. Kerana kita ibadat ke sembah Allah, ibadat kepada Allah selalu mengandal perbuatan diri kalian. Sehingga kalian buka berehnya persembahan yang ke Allah pukulan bereh. Wa in kharaju an zahirihi, walau keluar mereka itu daripada zahirnya syirik. Walau syirik zahir hana kubur, hana sembah pakai, hana sembah berhala, hana sembah pulam, sembah hana sembah kayu, hana sembah batu, hana sembah hantu lah, tapu hana sembah Allah. Itu secara lahir kaya hana syirik, tapi secara batin nasi syirik. Li'annahu akbalu ala anfusihim muwahbikina laha. Karena mereka itu menghadap di atas nafsu mereka muwahbikin taubih masdar. Hal keadaan mencela oleh mereka bagi nafsu, syahidina li taksirihim, memandang oleh mereka itu bagi kekurangannya nafsu, wa isaatihim dan perbuatan jahat dari mereka. Di dunia tapi dia ibadat dia kala nafsu, bukan dia Allah. Nafsu kala dicela nafsu, ana beres dalam ibadat, pandang letak kekurangan, ana beres dalam ibadat, ansip cuma ninah, dia sembahyang tarawih pula bagahli. Dia yang kada tinggal, yang broken napu kan sembahyang dua iftitah, yang iftitah nali. Sehingga nama metode tarikat sembahyang tarawih mangap bagahli, pada pun mentang baca iftitah, kalian ada kedua sampai 20 rakaat sampai baca li. Pada pun mentang baca Rabbi fili warhamni sampai habis, dia ada sendiri baca Rabbi fili warhamni tu. Ada pun mentang subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdi lega. Ada yang rakaat selanjutnya sampai 50 baca 3 mentang sekana kadar cuma ni nah bila subhanallah tuan. Maka bagahli. Tu tengah jam dikali. Ina sembahyang sempurna apa ni lu tengah jam 20 rakaat. Sudah baca Allah akbar kabira sampai habis. Ana rabbi fili warhamni wajburni sampai habis. Hanlu. Maka nak ada express di sistem kilat kan di depan kilat duduk sembahyang kilat. Nah gawat lah mereka Jawa 15 minit 5 mendung. Yang lagi baik tu mai ada fikir sini yang mendumak ninah fitan ni. Iwan. Tapi le urikun makin lagi makin le urikut. Ni banda sembahyang tarawih yang express yang bagali tengah jam yang sampai 15 minit bak musalla dolok. Musalla dolok dengan daerah atau kantor gubernur temu dalam masjid. Kantor gubernur tu kantor DPR. Nah daerah musalla dolok kan. Ini narung begah express sembahyang ni. Oh kalaman. Fa illam yashhadul fi'la laha aw minha matawajjahu la bitaubih. Nya dalam berah benar pak belum nampak menulis. Maka jikalau tidak memandang oleh mereka akan perbuatan diri mereka baginya perbuatan baginya nafsu atau daripadanya nafsu, matawajahu niscaya sungguh tidak menghadap oleh mereka itu baginya nafsu dengan mencela. Bukti ji naga andalkan ge pandang buat gotnyan karena kagi cela. Mihana cela apa ni? Mihana pandang mana mungkin dia cela. Idza kasarat apabila taksir ianya nafsu. Walidzalika maka karena itu qala dzalika gekul demikian orang arif alladzi sabaka qauluhu
yang telah terdahululah ucapannya. Patahun la yakhlu syuhudut taksir minasyirki fit takdir. Hana lepas memandang kepada kekurangan diri daripada syirik pada takdir. Dianggap tanya mantang syirik dalam takdir Allah, menyodegedi nak memandang kekurangan diri. Bahkan memandang kekurangan diri anggap syirik, karena ketika memandang kekurangan diri pasti nak memandang diri. Dia menang surah. Mahantruk dia. Bahkan memandang kekurangan dalam beribadat anggap syirik, karena memandang kekurangan ibadat pasti nak memandang diri. Memandang diri berarti ketika beramal mengandalkan amal diri. Angin mana syirik? Dia hanya piyu zikir hampum pe berjelas babi bertuntas. Fa in qulta, jika kamu bertanya, idza kana tawbihun nafsi wa dhammuha yastalzim daqiqata syirki, fa kaifa nasna nun yang betulnya. Kan tasanna, fa kaifa nasna. Jika kamu bertanya, apabila adalah mencela nafsu, menganggap hina nafsu itu melazimi akan yang halus syirik, yang kembali ni dia bilang kita dah tahu yang rendah kepegang dia cela nafsu. Ini malah kembali nyata cela nafsu wata ibadat ke Allah, nak cela nafsu lazim kepada terjadi syirik. Amnya lagi yang pakai fana sana kiban je dah bubut. Ada bubut le. Sampai ote dia dah beri tanya lemah ni muda. Ada tahu bubut le kiban cara. Pakai fana sana. Bagaimana kami perbuat? Wallahu taala kat zaman nafsa, padahal Allah taala sendiri sungguh gecela nafsu, wa amarana bi taubiqiha, dan perintah dan ulam dengan gecelanya nafsu idza kasarat, apabila taksir ianya nafsu, wa wabbakaha, dan getaubah gecela alam ni Allah akannya nafsu oleh dianya Allah apabila ada ianya nafsu seperti itu taksir. Allah draw gecela nafsu, perintah tanya gecela alam nya taksir. Ini draw pi gecela alam nafsu ada taksir. Ini masa ada gecela nafsu kam melazimi nang kepada syirik yang halu. Fal jawab anna dhammaha li anna Allah taala amaraka bi dhammiha min ghairi an tashhadalaha qudratan aw tudhifa ilaiha fi'lan wala taraha hiya al fa'ilah lahu. Yo jawab. Panjang pertanyaan ni jawaban. Buat sungguh mencela nafsu karena bahwa Allah perintahkan kamu dengan celanya nafsu. Min ghairi daripada tidak, bahwa kamu lihat baginya nafsu akan kekuatan, atau kamu nisbatkan, kamu idhafah kepadanya nafsu akan satu perbuatan, maka kamu tidak memandang akan dianya nafsu itu yang berbuat baginya perbuatan. Beuk tagai. Cela nafsu karena Allah perintah cela, tapi baik tak anggap nafsu memiliki kudrah. Yang nak kudrah bahasa sibah Allah, baik tak nisbah buat ke nafsu. Baik sehingga tena 3 kucuk sembahyang senang dia, tukang kucuk tak dia. Yang kata nisbah buat kepada nafsu giyu cela karena Allah cela, nafsu tak cela karena Allah perintah yu cela, tapi baik tak pandang nafsunya nak berbuat, baik tak pandang nafsu memiliki kudrah. Ini antara beda. Tapi menyawati tak cela karena tak anggap berbuat jih hana sempurna, sehingga tak kenkah nafsu taksir dalam berbuat. Yang kata pandang jih nak berbuat, yang lebih hebat baik mendapat pandang biji nak berbuat. Kan baik cela nafsu, baik tak lampung. Amal kismusani, adapun orang yang kelompok kedua yang kepandang sesuatu daripada Allah, nak pandang dari gaknya. Wa wa allazi yashhadu ma minallah ilaih, dia itu orang yang memandang sesuatu yang datang daripada Allah kepadanya. Bahwa maka dia yang kelompok yang kedua, wa in kana khairan, walau ada kelompok keduanya lebih baik daripada kelompok pun, lakinnahu masalima min isbati li nafsi, tetapi tidak selamat kelompok kedua daripada isbat untuk dirinya, karena melihat akan dirinya muhdah ilaiha, telah dihidayahkan kepada dirinya akan sebagai hidayah dari Allah. Yang ke hidayah ra'a nafsahu muhdatan ilaiha hidayatal haq. Orang yang memandang selalu datang dari Allah, gedeh kalian ihsan Allah, kalian karunia Allah, kalian rahmat anugerah Allah, nya orang ni nak selamat je lah, dia selamat. Karena bisa jadi ke anggap nak wujud nafsu ke, cuma nafsu kan nafsu yang akan mendapat hidayah Allah. Pegah lembak gap ilung, alhamdulillah ka apa dumtun ka ilung jalankan pu yang long kalian memandung ihsan daripada Allah, dia nak sulung ka bereh. Gak anggap bereh nafsu yang termasuk anak selamat kan, yang anggap menafsu baik gak anggap nah.
Yang lagi orang muda ganggap bro, yang lagi ganggap beres nafsu karena merempak hidayah pada Allah. Tetap dalam pandangan dah tahu anak gak cik, anak selamat daripada mengisbatkan bagi nafsunya karena memandang nafsu muhdah ilaiha hidayatalha. Telah diberikan hidayah akan hidayah dari Allah. Walaula isbatu li nafsihi masyahidah dzalika. Maka jikalau tidak isbatnya seseorang bagi nafsunya itu tidak menyaksikan akan demikian hidayah. Bahkan berani gekeun nafsu goknya karena hidayah karena geanggap eksis nafsu goknya. Yang lebih baik menganggap eksis baik geanggap wujud nafsu. Yang kagak anggap nak eksis maka rugukeun kagak gebi hidayah. Yang lagi urang nyata benar. Hana geanggap gebi hidayah Allah, geanggap perbuatan yang buruk dan serba kekurangan. Mandua hana beres. Yang beres gurung gelem no. Oleh ajli hadainil maknayaini, maka karena ini dua buah pengertian asara ahlullah ta'ala al-qismas salis. Karena ini dua buah makna, maka diutamakan oleh ahlullah keluarga Allah. Mana keluarga Allah ini orang yang melihat memandang sesuatu itu bersumber daripada Allah dan untuk Allah. Pilih kelompok yang kelai bahwa dia kelompok yang kelai ayakuna bisyuhudi ma minallah ilallah, bahwa adalah dengan memandang sesuatu yang bersumber daripada Allah ilallah, tujuan pun kepada Allah. Pahamilah indaha abih kalamnya Abu Abbas Al-Mursi, semoga lebih rahmat akannya oleh Allah Ta'ala. Oleh ajli ma tadhammanahu minal fawaid jalilah wal maqasidin nabilah ta'ana qurbal munasabah ila dzikri ala ma huwa alih fi hadzal mawdhi' wallahu muwaffiq la rabba ghairuh. Dan karena barang yang kandung li kalam Abu Abbas akannya barang pada segala faedah yang rayu dan tujuan-tujuan yang nabilah yang mulia, da'ana menyeru akan kami kurbal munasabah, menyeru akan kami, mengajak, mendorong akan kami oleh dekat persesuaian, dekat munasabah, to kecocokan, to munasabah kepada menyebutnya kalam musanneh alama huwa alih, hati barang lagi naroi fi hadzal mawdhi' ba ini tempat di negara baru Bahli. Wallahul muwaffiq, Allah yang bitaufiq, ana Tuhan selainnya Allah. Dah pegah barangkali pujit, dah bagi manusia barangkali dumjit, tapi yang betruk, yang biik tanya kekuatan betruk lagi yang Allah. Hana bi taufik Allah tetap hana. Kaina wallahul muwaffiq la rabba ghairu. Rabbana fa'ana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqih